Siswa miskin dihina gurunya. Esoknya guru itu langsung dipecat oleh kepala sekolah. Ternyata selama ini kepala sekolah itu adalah paman siswa miskin yang sengaja tidak memberitahunya. Angin pagi yang seharusnya menyegarkan justru terasa menusuk tulang bagi Huda. Dia berjalan pelan menyusuri jalan berdebu menuju gerbang SMA Negeri 2 Sentosa. Sepatu sepak bola usangnya menyeret debu dan beban yang lebih berat dari tasnya yang kosong. Di dalam tas coklat lusuh itu, hanya tersimpan sebuah buku tulis 38 halaman yang tinggal 3 lembar tersisa, pensil sebatang yang sudah sering ia raut dengan silet hingga tinggal sejari kelingking, penghapus kecil yang keras, dan sebuah penggaris kayu miring yang ia dapatkan dari kakaknya dulu. Hari itu adalah hari Senin, minggu pertama pelajaran setelah pengumuman proyek besar mata pelajaran kimia. Bu Nisa, sang guru yang terkenal dengan ketelitiannya yang kadang kejam, telah memberi pengarahan panjang tentang standarisasi. Semua catatan harus rapi, terstruktur, dan, yang paling membuat jantung Huda berdebar, ditulis dalam buku catatan khusus bergaris lurus, bukan kotak-kotak. Huda masuk ke kelas 11 IPA 3, ruangan yang selalu membuatnya merasa semakin kecil. Mejanya di pojok belakang dekat jendela yang engselnya rusak, menjadi saksi bisu perbedaan. Di sekelilingnya, riuh rendah teman-temannya saling memamerkan perlengkapan baru. Kilau plastik pembungkus buku, wangi kertas baru, dan gemerincing penggaris plastik bening memenuhi udara. "Lihat nih, buku catatan kimia aku," sahut Rina, si anak pengusaha kontraktor baru, sambil menepuk punggung Huda dengan buku tebal bermotif bunga. "Beli di Gramedia. Loh, ada tempat buat tempel sticky notes segala." Rina tidak jahat, pikir Huda. Hanya saja, dunianya begitu berbeda sehingga dia tak bisa melihat jurang yang ia langkahi dengan sepatu sneakers bermereknya. Huda hanya mengangguk, memaksakan senyum tipis. Tangannya merogoh tas, mengeluarkan buku tulis kotak-kotak terakhirnya. Sampulnya sudah bolong di sudut, direkatkan dengan selotip bening yang kini kotor. Dia membukanya perlahan, halaman-halamannya penuh coretan rapi berbagai rumus dan catatan, hingga ke tepi-tepi kertas. Tak ada 1 milimeter pun yang tersia-siakan. Jangan-jangan kamu belum beli bukunya, ya?" tanya Rina. Matanya berbinar penuh rasa ingin tahu yang polos namun menyakitkan. "Bu Nisa kan galak. Awas saja nanti." Masih dicari," gumam Huda. Suaranya tenggelam oleh suara lonceng yang berbunyi. Tak lama setelah mereka duduk, Bu Nisa masuk. Wanita 38 tahun itu berjalan dengan langkah pasti. High heels-nya berdetak di lantai keramik seperti detak jantung yang mencemaskan. Matanya, di balik kacamata frameles, langsung melakukan scanning. "Baik, anak-anak, keluarkan buku catatan kimia khusus kalian. Hari ini kita akan membuat kerangka dasar sistematika penulisan laporan praktikum," perintahnya sambil berjalan menyusuri barisan meja. Detak jantung Huda semakin kencang saat langkah itu mendekat. Dia mencoba membungkuk, seolah-olah sedang fokus memeriksa pensilnya. Tapi itu sia-sia. "Buku catatan khususmu mana, Huda?" Suara Bu Nisa tiba-tiba menggantung tepat di atas kepalanya. Dengan tangan gemetar, Huda mengangkat buku tulis kotak-kotaknya. "Saya pakai ini dulu, Bu." Wajah Bu Nisa berubah. Ekspresi dingin dan tidak sabar menghiasi raut wajahnya yang biasanya sudah tegas. Dia menyentil buku itu dengan 2 jari, seolah menyentuh sesuatu yang kotor. "Apa ini? Ini yang kamu sebut buku catatan? Ini buku tulis untuk anak SD. Sudah saya tekankan berulang kali, standar." Huda mencoba menjelaskan, suaranya parau. "Tapi Bu, isinya sama, saya bisa catat rapi." "Jangan bantah," potong Bu Nisa, suaranya meninggi, memecah keheningan kelas yang sudah tegang. Semua mata tertuju ke pojok belakang. "Kalian lihat, ini contoh ketidakdisiplinan. Belajar ilmu eksakta butuh ketelitian dimulai dari hal dasar. Bagaimana bisa kamu menulis rumus struktur yang rapi di kertas kotak-kotak? Bagaimana bisa kamu membuat tabel data yang presisi?" Dia mengambil buku Huda dan mengangkatnya tinggi-tinggi, memperlihatkan sampulnya yang compang-camping kepada seluruh kelas. "Lihat, ini namanya tidak siap mental menjadi siswa IPA. Kalau tidak mampu memenuhi perlengkapan dasar, jangan memaksakan diri duduk di sini. Cari saja sekolah lain yang lebih sederhana." Tawa cekikikan, meski diredam,
terdengar dari beberapa bangku. Pipi Huda terbakar. Rasanya seluruh darah di tubuhnya naik ke kepala. Air matanya menggenang, tetapi ia menggigit bibirnya dalam-dalam, berusaha mati-matian menahannya. Rasa malu yang begitu dalam, seperti diiris tipis-tipis dan dipertontonkan di depan umum. Bu Nisa melempar buku itu kembali ke meja Huda. Buku itu mendarat dengan suara plak yang keras, seolah memberi tanda akhir pada penghinaan itu. Kamu tidak ikut pelajaran hari ini. Duduk saja di sana dan pikirkan baik-baik apakah kamu pantas berada di kelas ini. Sepanjang 45 menit berikutnya, Huda tidak bergerak. Dia menatap buku kotak-kotaknya yang tergeletak tak berdaya. Setiap tawa dari Bu Nisa yang memuji catatan rapi siswa lain, setiap decak kagum terhadap alat tulis baru, seperti sabetan cambuk di hatinya. Kata-kata tidak mampu, memaksakan diri, dan tidak pantas berputar-putar di kepalanya, lebih keras daripada penjelasan Bu Nisa tentang tabel periodik. Dia bukan tidak pantas. Ayahnya, seorang buruh serabutan yang tulang punggungnya mulai bungkuk, selalu bilang, pendidikan adalah satu-satunya harta yang bisa kami wariskan, nak. Ibunya yang sudah tiada, dulu juga mengimpikannya jadi orang berilmu. Tapi di kelas ini, di bawah tatapan sinis Bu Nisa dan teman-teman, seolah-olah kemiskinannya adalah dosa yang harus diusir dari kuil ilmu pengetahuan. Saat bel pulang berbunyi, Huda adalah orang terakhir yang keluar. Dia menyimpan buku kotak-kotaknya dengan hati-hati, seolah-olah menyimpan jenazah harga dirinya yang baru saja terbunuh. Langkahnya menuju pintu terasa berat. Di depan gerbang, ia melihat Rina dan yang lain tertawa riang. Tas-tas mereka penuh dengan buku dan alat baru. Dunia mereka cerah dan penuh kemungkinan. Dunia Huda, sore itu, hanyalah jalanan panjang menuju rumah kontrakan satu kamarnya, dengan satu buku tulis yang hampir habis, dan satu pertanyaan yang menggerogoti, apakah aku memang tidak pantas? Ia tak tahu, dari balik jendela ruang kepala sekolah di lantai 2, sepasang mata penuh keprihatinan telah mengikuti kepergiannya dengan hati yang jauh lebih pedih daripada yang bisa ia bayangkan. Rasa malu dan kepedihan dari pelajaran pagi masih membekas seperti memar di dalam dada Huda. Saat jam istirahat, ia memilih bersembunyi di perpustakaan, mengisi perutnya hanya dengan segelas air putih dan sisa roti yang ia bawa dari rumah. Ia mencoba menghabiskan waktu dengan membaca buku paket kimia, berusaha memahami bab yang akan dipraktikkan nanti siang, titrasi asam basa. Tapi kata-kata Bu Nisa terus bergema di kepalanya, mengganggu konsentrasinya. Standar harus standar, gumamnya lirih, menatap diagram alat titrasi yang rumit. Di diagram itu, ada buret, statif, erlenmeyer, dan pipet tetes. Semua benda yang ia tahu pasti tak akan ia pegang hari itu. Ia hanya membawa pengamatannya, dan secari kertas kosong yang ia sobek dari belakang buku catatan lamanya. Saat bel tanda masuk berbunyi, langkahnya terasa seperti menuju medan perang. Laboratorium kimia, dengan bau khas asam dan desis bunsen, biasanya membuatnya penuh rasa ingin tahu. Tapi hari ini, baunya terasa menusuk, mengingatkannya pada ketidakcukupan dirinya. Bu Nisa sudah berdiri di depan meja demonstrasi, bersiap dengan jas lab putihnya yang masih rapi. Matanya yang tajam langsung menyapu ruangan, seolah melakukan inspeksi militer. Kelompok sesuai yang sudah ditentukan. Keluarkan lembar kerja praktikum dan pastikan alat-alat kalian lengkap dan dalam kondisi baik, perintahnya. Suaranya bergema di ruangan berkeramik itu. Huda bergabung dengan kelompoknya yang terdiri dari Andi, Rina, dan Doni. Andi, teman sebangkunya yang pendiam, memberinya pandangan simpati. Rina sibuk mengatur alat-alat baru miliknya, sementara Doni terlihat gelisah. Kita bagi tugas ya, usul Rina dengan semangat. Aku yang catat data, Doni yang ukur, Andi yang titrasi. Huda, Rina berpikir sejenak, melihat Huda yang kosong di depan meja. Huda, kamu yang baca skala buret aja, gampang. Tapi, kita harus pakai alat sendiri-sendiri untuk laporan individu. Rin, bisik Andi pelan. Kata Bu Nisa kemarin. Rina menghela napas. Iya ya, lupa. Saat itulah Bu Nisa mulai berkeliling. Langkahnya terhenti di meja kelompok Huda. Matanya langsung tertuju pada Huda yang hanya berdiri dengan tangan kosong. Di mana peralatan praktikmu, Huda? Tanyanya, suara datar namun penuh ancaman.
Saya belum punya, Bu, jawab Huda. Suaranya hampir tak terdengar. Saya perhatikan dulu, Bu. Nanti saya catat prosedurnya. Perhatikan. Bu Nisa mendecak, menarik perhatian seluruh kelas. Ini pelajaran praktik, bukan menonton sinetron. Laporan praktikum harus berdasarkan data yang kamu dapatkan sendiri, bukan mencontek data teman. Tapi Bu, saya bisa menggunakan data kelompok, lalu analisisnya saya buat sendiri. Huda mencoba membela diri, sedikit lebih keras. Diam, bentak Bu Nisa, memotongnya. Kamu sudah melanggar aturan pertama, tidak membawa alat. Sekarang kamu berani membantah. Ia mengambil langkah lebih dekat. Coba lihat teman-temanmu. Rina, perlihatkan pipet tetesmu. Rina, dengan wajah merah padam karena malu dipakai sebagai contoh, mengangkat pipet tetes plastik bening miliknya. Lihat, Huda. Itu standar. Bersih, akurat. Sekarang, kalaupun kamu punya, pasti seperti yang ini, kan? Bu Nisa tiba-tiba meraih tas Huda yang tergeletak di lantai dan mengeluarkan pipet tetes kaca yang ujung karetnya sudah retak dan menghitam. Pemberian seorang guru kimia lama yang ia simpan sebagai cadangan. Bu Nisa memegangnya seperti memegang benda najis. Ini, pipet tetes yang sudah rusak dan tidak terkalibrasi? Kamu pikir ini mainan? Dengan alat seperti ini, hasil praktikmu akan salah semua. Kamu tidak hanya menipu dirimu sendiri, tapi juga membahayakan kelompokmu. Tawa beberapa siswa di belakang mulai terdengar. Huda merasa seluruh darah di wajahnya mengering. Tangannya berkeringat dingin. Ini bukan tempat penitipan anak miskin yang bisa semaunya sendiri. Huda, kata Bu Nisa, suaranya sekarang lebih rendah, namun justru lebih menusuk. Setiap kata diucapkan dengan jelas, terdengar oleh seluruh kelas yang kini senyap. Sekolah ini punya standar. Kalau orang tuamu tidak mampu memenuhi standar paling dasar ini, ngapain juga memaksakanmu sekolah di sini? Cuma akan jadi beban untuk guru, beban untuk teman kelompokmu, dan beban untuk sistem. Bu, itu keterlaluan, protes Andi tiba-tiba, berani menatap Bu Nisa. Kamu juga mau ikut-ikutan? Andi? Diam, hardik Bu Nisa. Ia kembali menatap Huda yang kini sudah tak bisa menahan air matanya. Lihat, malah menangis. Mentalnya lemah. Dengan mental seperti itu, mau jadi apa kamu? Lebih baik keluar saja dari sini. Cari kerja bantu-bantu orang tuamu daripada buang-buang waktu di sini. Kalimat itu seperti pukulan terakhir. Segala pertahanan Huda runtuh. Rasa malu, marah, sedih, dan keputusasaan bercampur menjadi satu. Tanpa berkata-kata lagi, ia berbalik dan lari keluar dari laboratorium, meninggalkan tas lamanya dan pipet tetes usang yang masih tergeletak di meja. Dia berlari menyusuri koridor, air matanya mengalir deras, menghapus semua gambaran masa depan yang pernah ia impikan. Kata-kata, beban, dan tidak mampu, berdesing di telinganya seperti sirene. Di dalam lab, suasana jadi kaku. Andi, dengan raut marah, mengeluarkan telepon genggamnya dari saku. Sejak Bu Nisa mulai meninggikan suara, ia sudah menyalakan aplikasi perekam. Ia menyimpan file itu dengan cepat. Rina menatapnya, heran. Untuk apa? Bisik Rina. Untuk bukti, jawab Andi singkat. Matanya berkaca-kaca melihat pintu lab tempat Huda menghilang. Ia tak tahu bahwa keputusan spontannya untuk merekam akan menjadi percikan api yang mengubah segalanya. Sementara Bu Nisa, setelah beberapa detik terkejut, hanya menghela napas panjang. Sudah. Kita lanjutkan. Biarkan saja yang tidak punya disiplin pergi. Tapi di suatu sudut hati kecilnya, ada rasa tidak nyaman yang ia cubit cepat-cepat. Ia yakin tindakannya benar, untuk mendisiplinkan dan mempertahankan standar. Namun, di luar laboratorium, seorang siswa yang hancur sedang meragukan seluruh nilai dirinya, dan di lantai 2, sebuah badai kemarahan dan penyesalan diam-diam mulai menyiapkan kekuatannya. Koridor sekolah terasa seperti terowongan panjang yang mencekik bagi Huda. Isakannya yang tertahan bergema di telinganya sendiri, terdengar lebih menyedihkan daripada yang sebenarnya. Ia tidak lari ke gerbang, tetapi menyelinap ke sudut tersembunyi di belakang gedung olahraga, tempat di mana dindingnya lembab dan ditumbuhi lumut, jauh dari tatapan siapapun. Di sana, di balik tumpukan ban bekas,
ia akhirnya membiarkan dirinya menangis. Tangisan keras, yang mengeluarkan semua beban yang telah dipendamnya sejak ayahnya jatuh sakit, sejak ibunya tiada, sejak ia merasa seperti seorang penyusup di dunia yang bukan miliknya. Kata-kata Bu Nisa masih membakar. Beban. Itu yang paling melukai. Karena di rumah kontrakan yang pengap, ia justru berusaha mati-matian untuk tidak menjadi beban. Ia berjualan kue pisang buatannya sebelum sekolah, membantu tetangga mengantar barang sepulang sekolah, dan belajar di bawah lampu jalan ketika listrik di rumah mereka diputus. Semuanya agar ayahnya yang sakit-sakitan tidak terbebani biaya hidupnya. Dan kini, seorang guru, sosok yang seharusnya memberinya sayap, justru mengatakannya sebagai beban bagi sistem. Sementara itu, di laboratorium, suasana tetap tegang meski pelajaran berlanjut. Andi tidak bisa fokus. Jarinya berkeringat setiap kali menyentuh telepon genggam di saku celananya. Rekaman sepanjang 3 menit 40 detik itu terasa seperti bara panas. Ia melihat Rina yang masih terlihat canggung, dan Doni yang sibuk sendiri seolah tidak terjadi apa-apa. Baginya, apa yang dilakukan Bu Nisa jelas melampaui batas. Bukan lagi tentang disiplin, tapi penghinaan yang sistematis. Saat bel pulang berbunyi, Andi adalah orang pertama yang keluar. Ia berjalan cepat, menghindari kerumunan. Di toilet kosong di ujung gedung, ia mengunci diri di bilik, lalu dengan gemetar ia memutar kembali rekaman itu. Suara Bu Nisa yang tajam dan merendahkan kembali terdengar jelas. Tempat penitipan anak miskin beban untuk sistem mental lemah. Diikuti suara tangisan Huda yang terseduh-seduh sebelum akhirnya lari. Perasaan Andi campur aduk. Marah, jijik, dan sedikit takut. Apa yang harus ia lakukan? Ia ingat ada grup WhatsApp kelas mereka yang dibuat tanpa kehadiran guru. Tempat mereka biasanya berbagi tugas atau mengolok-olok pelajaran yang sulit. Tapi, apakah ini terlalu serius untuk dibagikan di sana? Bagaimana jika nanti Bu Nisa tahu dan ia yang dihukum? Namun, bayangan Huda yang lari dengan wajah hancur tidak bisa ia usir. Ia merasa diam berarti ikut bersalah. Dengan nafas berat, Andi membuka aplikasi edit video sederhana di ponselnya. Ia memotong bagian awal dan akhir rekaman yang hanya berisi suara berisik, menyisakan inti penghinaan Bu Nisa selama hampir 2 menit. Ia tidak menambahkan teks atau komentar apapun. Biarkan rekaman bicara sendiri. Lalu, dengan jantung berdebar kencang, ia mengunggah file video itu ke grup WhatsApp kelas, disertai satu kalimat pendek. Ini yang terjadi di lab kimia tadi. Huda gak salah apa-apa. Kemudian ia mematikan ponselnya, seolah takut ledakan yang akan terjadi. Ledakan digital. Efeknya instan dan lebih dahsyat dari yang Andi bayangkan. Dalam hitungan menit, grup yang awalnya sepi meledak. Notifikasi berbunyi bertubi-tubi. Siswa A, astaga, ini serius. Siswa B, Bu Nisa keterlaluan banget. GW denger dari jauh emang kasar tapi kagak nyampe segitunya. Rina, dengan ragu, kok direkam sih? Andi, ini nanti bisa ribut. Doni, iya, bahaya ini. Mending hapus aja. SG, gak bisa dihapus. Ini pelanggaran berat. Guru gak boleh ngatain siswa kayak gitu. Siswa D, Huda di mana? Ada yang tahu? Siswa E, dari kelas lain yang dapat kiriman. WOI video ini bocor ke kelas kita. Kalian kelas 3 IPA serius nih. Video itu, seperti virus, mulai menyebar di luar grup kelas 11 IPA 3. Dari grup satu ke grup lain. Dari angkatan satu ke angkatan lain. Beberapa siswa yang merasa pernah diperlakukan sama oleh Bu Nisa, meski tak se-ekstrem itu, mulai bersuara. Yang lain merasa iba pada Huda. Sebagian kecil memang membela Bu Nisa, mengatakan Huda memang sering tidak disiplin. Tapi suara mayoritas jelas, ini sudah di luar batas kewajaran. Namun, dalam pusaran penyebaran digital itu, ada satu akun yang diam-diam telah masuk ke dalam grup siswa sebagai pengawas. Akun itu bernama Pak Bowo, pengawas OSIS, terdaftar dengan foto profil bendera sekolah. Kebanyakan siswa mengira itu akun official OSIS yang dikelola siswa. Tidak seorang pun, kecuali pemiliknya, yang tahu bahwa akun itu adalah milik Pak Wibowo, sang kepala sekolah. Pak Wibowo membuat akun itu setahun lalu, setelah insiden perundungan antar siswa yang tidak terdeteksi guru.
Tujuannya sederhana, memantau dinamika siswa di dunia mereka sendiri, tanpa intervensi yang menakutkan. Ia jarang sekali berkomentar, hanya membaca. Namun sore itu, notifikasi grup yang biasanya berisi curhat tentang PR atau jadwal futsal, tiba-tiba membanjiri ponselnya dengan intensitas yang tidak biasa. Dengan alis berkerut, ia membukanya. Dan lalu, ia melihat video yang diunggah Andi. Tangannya bergetar saat ia menekan tombol putar. Setiap kata yang keluar dari mulut Bu Nisa seperti pukulan bertubi-tubi ke dadanya. Wajah Huda yang tampak sebentar di video sebelum berbalik, wajah keponakannya sendiri, yang dipenuhi rasa malu dan keputusasaan, membuat napasnya tersangkut. Ia menyaksikan sampai akhir, lalu memutarnya lagi. Dan lagi. Kemarahannya adalah gunung es yang dingin dan padat. Di balik wajahnya yang biasa kalem, gejolak amarah dan rasa bersalah yang luar biasa bergolak. "Kakak, aku telah gagal menjaga putramu," batinnya menyayat. Janjinya pada kakak iparnya yang terbaring lemah, untuk memastikan Huda mendapatkan pendidikan yang layak tanpa diberi perlakuan khusus, kini terasa seperti pisau yang membalik. Janji itu bermaksud baik, agar Huda tumbuh mandiri dan tangguh. Tapi apa gunanya ketangguhan jika harga dirinya diinjak-injak di depan umum oleh orang yang seharusnya membimbingnya? Pak Wibowo mematikan ponselnya sejenak. Ia perlu berpikir jernih. Tindakannya harus tepat, bukan emosional. Rekaman ini adalah bukti yang tak terbantahkan. Tapi ia juga harus mempertimbangkan prosedur, kesaksian, dan dampak bagi sekolah. Namun satu hal yang pasti, apa yang dilakukan Bu Nisa tidak bisa dibiarkan. Tidak satu hari pun lagi. Dia menyimpan video itu dengan aman, mengunduhnya ke komputernya. Lalu, dengan nafas dalam-dalam, ia mulai menyusun langkah-langkah dalam pikirannya. Panggilan resmi ke Bu Nisa. Pemanggilan saksi-saksi, dimulai dari Andi si perekam, lalu anggota kelompok Huda yang lain. Ia juga harus mencari Huda terlebih dahulu, memastikan kondisi anak itu. Sementara itu, di dunia maya, badai kecil terus membesar. Beberapa siswa yang paling vokal sudah mulai berbicara tentang melaporkan ke dinas pendidikan atau media. Suasana sekolah keesokan harinya dipastikan akan tidak sama lagi. Dan Andi, yang baru menyalakan kembali ponselnya setelah 1 jam, terkejut melihat pesan yang melonjak hingga ratusan. Rasa takutnya kembali. Tapi ketika ia membaca dukungan dari banyak teman-teman, bahkan dari siswa yang tidak dikenalnya, serta pesan pribadi dari ketua OSIS yang meminta kopi video untuk tindakan lanjutan, ia merasa sedikit lega. Mungkin, untuk pertama kalinya, diam bukanlah pilihan. Di balik tumpukan ban bekas, Huda masih belum tahu bahwa air matanya telah memicu sebuah gelombang. Bahwa rekaman yang merekam kehancurannya, justru mungkin menjadi alat untuk membangun kembali harga dirinya, dan mengungkap kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik kewibawaan seorang kepala sekolah. Malam itu, di ruang kerjanya yang terasa semakin sempit, Pak Wibowo duduk terdiam. Layar komputernya memancarkan cahaya dingin, memantulkan bayangan wajahnya yang keras dan penuh pergolakan. Rekaman video itu telah diputar ulang kali ke-7. Setiap kali, rasa sakit yang sama menusuk, semakin dalam. Bukan hanya sebagai kepala sekolah yang gagal melindungi siswanya, tetapi sebagai paman yang mengkhianati amanah kakaknya. Dia memandang foto lama di sudut mejanya. Sebuah foto yang sudah memudar, diambil 10 tahun lalu. Di sana, terlihat dia dengan senyum lebar berdiri di samping seorang wanita dengan mata teduh yang mirip dengan Huda, Sarinah, kakak perempuannya. Di pangkuan Sarinah, seorang anak laki kecil tersenyum polos. Itulah Huda. Ayah Huda, Satrio, memegang pundak istrinya dengan bangga. Mereka adalah keluarga kecil yang bahagia, sebelum penyakit langka yang merenggut nyawa Sarinah, dan kemudian menghancurkan kesehatan serta semangat Satrio. Janji itu bergema dalam ingatannya, sejelas suara Satrio yang parau di ruang rumah sakit. "WIB, kakak titip Huda. Didiklah jadi orang baik. Tapi, jangan dimanja. Jangan dikasih tahu kita familiarnya. Aku mau dia kuat, WIB. Kuat seperti ibunya dulu. Biar dia merasakan perjuangan, biar dia menghargai jerih payahnya sendiri." Dia telah memegang janji itu dengan ketat. Selama Huda bersekolah di SMA Negeri 2 Sentosa, dia hanya mengawasi dari jauh. Memastikan Huda tetap terdaftar,
Beasiswa SPP-nya diam-diam dilunasi, dan sesekali menanyakan kabarnya pada wali kelas dengan kedok monitoring siswa kurang mampu. Dia melihat Huda berjuang, dan dalam diam, dia bangga. Huda tidak pernah mengeluh, nilai-nilainya cukup baik, dan dia dikenal sebagai anak yang sopan. Tapi rasa bangga itu kini berubah menjadi penyesalan yang menyiksa. Apa gunanya kekuatan jika dibangun di atas puing-puing harga diri yang dihancurkan? Pikirnya pedih. Dia membiarkan Huda berjuang sendirian di medan perang bernama sekolah, lengkap dengan senjata yang tumpul dan baju zirah yang bolong, sementara dia, sang jenderal yang punya kuasa, hanya berdiri di menara pengawas. Fokusnya kembali ke video. Dia memperhatikan detail-detail kecil yang sebelumnya luput. Cara Bu Nisa memelintir mulutnya saat mengucapkan, "anak miskin." Tatapan merendahkan yang ia lempar ke arah tas Huda yang lusuh. Dan yang paling menghancurkan, adalah saat Huda menunduk, pundaknya yang kecil naik turun menahan isakan, sebelum akhirnya putus asa dan kabur. Cuma akan jadi beban. Kalimat itu seperti gema di ruangan sunyi. Dia mengepalkan tangannya. Kini, bukan hanya sebagai paman, tetapi sebagai kepala sekolah, ia harus bertindak. Standar dan disiplin adalah penting, tetapi kemanusiaan dan martabat adalah fondasi yang lebih utama. Bu Nisa telah menginjak-injak fondasi itu dengan sepatu hak tingginya. Pak Wibowo membuka dokumen digital berisi rekam jejak Bu Nisa. Guru berprestasi, sering memenangkan lomba karya ilmiah untuk guru, tetapi juga tercatat beberapa kali mendapat komplain dari orang tua siswa yang dianggapnya lamban atau tidak serius. Selama ini, komplain-komplain itu dianggap sebagai konsekuensi dari standar tinggi yang Bu Nisa terapkan. Sekarang, Pak Wibowo melihatnya dengan kacamata baru. Mungkin itu bukan standar tinggi, melainkan ketidakpedulian yang dibungkus dengan kedok profesionalisme. Dia mulai menyusun langkah-langkah formal. Pertama, mengamankan bukti. Rekaman itu sudah ada. Besok pagi, sebelum matahari terbit, ia akan memanggil Andi secara diam-diam untuk mendapatkan file asli dan pernyataan tertulis. Lalu, ia akan memanggil Rina dan Doni, serta beberapa siswa lain yang mungkin pernah mengalami perlakuan serupa. Ini harus solid, tak terbantahkan. Kedua, dia harus menemui Huda. Ini bagian yang paling berat. Bagaimana caranya mengungkapkan kebenaran tanpa membuat anak itu merasa dikhianati atau dikasihani? Bagaimana menjelaskan bahwa di balik semua kesendiriannya, sebenarnya ada keluarga yang mencintainya dan berada dalam posisi untuk membelanya? Dia melihat jam. Sudah larut. Huda pasti sudah pulang ke kontrakan mereka yang pengap. Mungkin masih menangis. Mungkin merasa paling hina di dunia ini. Dorongan untuk segera menjemputnya, memeluknya, dan meminta maaf begitu kuat. Tapi ia menahannya. Dia harus profesional. Intervensi langsung malam ini bisa mempengaruhi proses investigasi besok. Lebih penting lagi, dia harus menghormati ayah Huda, Satrio. Dengan berat hati, ia mengambil ponselnya dan mengetik pesan singkat kepada wali kelas Huda. Bu Siska, tolong pastikan kondisi Huda besok pagi. Temui dia sebelum upacara. Ajak ngobrol ke ruang BK dengan lembut. Jangan beritahu siapa-siapa. Lapor langsung ke saya. Itu yang bisa ia lakukan untuk malam ini. Memberikan penjagaan dari jauh. Pak Wibowo memutar kursinya, menatap gelapnya malam di luar jendela. Bayangan wajah Bu Nisa yang angkuh di video bertabrakan dengan bayangan wajah Huda yang hancur, dan wajah kakaknya yang penuh harapan. "Maafkan saya, Kak Sar," bisiknya lirih ke udara kosong. "Aku lupa bahwa menjaga rahasia tidak boleh berarti membiarkan dia disakiti." Besok pagi, panggilan resmi untuk Bu Nisa akan dilakukan. Sidang kecil yang akan menentukan nasib seorang guru dan memulihkan martabat seorang siswa. Dan mungkin juga menjadi awal dari pengungkapan sebuah rahasia keluarga yang terlalu lama disimpan. Rasa bersalah itu akan terus ada, tapi sekarang, ia harus mengubahnya menjadi tindakan yang tepat. Untuk Huda, untuk kakaknya, dan untuk prinsip dasar pendidikan yang sempat ia lupakan, bahwa setiap anak, terlepas dari latarnya, berhak dihargai martabatnya. Fajar belum sepenuhnya merekah ketika Pak Wibowo sudah duduk tegak di belakang meja kerjanya. Malamnya ia hampir tidak tidur. Matanya sembab tetapi penuh tekad. Di hadapannya tersusun rapi berkas-berkas. File video di laptop, draft panggilan resmi,
dan catatan kecil berisi poin-poin yang akan ia konfrontasikan. Langkah pertama dimulai dengan memanggil Andi sebelum jam sekolah. Andi datang dengan wajah pucat dan tatapan was-was. Ia membayangkan teguran, bahkan ancaman karena merekam guru tanpa izin. "Tenang, nak. Duduklah." Suara Pak Wibowo tenang namun tidak hangat, penuh keseriusan administratif. "Saya telah melihat rekamanmu. Saya butuh file aslinya, dan pernyataan tertulis darimu tentang apa yang terjadi, persis seperti yang kamu lihat dan dengar. Ini akan menjadi bukti resmi." "Tapi Pak, apa saya tidak akan dihukum?" tanya Andi ragu. "Dalam situasi ini, tindakanmu, meski tidak lazim, telah mengungkap pelanggaran kode etik yang serius. Saya menghargai keberanianmu. Tapi ke depan, laporan seharusnya langsung ke guru BK atau kepala sekolah, bukan disebarkan." Pak Wibowo memandangnya dalam-dalam. "Apa kamu bersedia menjadi saksi?" Andi mengangguk, lega bercampur gentar. "Saya bersedia, Pak." Itu tidak benar apa yang dilakukan Bu Nisa." Setelah Andi pergi dengan beban sedikit lebih ringan, Pak Wibowo mengirimkan panggilan resmi melalui wakil kepala sekolah kepada Bu Nisa untuk menghadap pukul 9. Ia sengaja memberinya waktu untuk mengajar 1 jam pertama, seolah-olah ini adalah rapat biasa. Pukul 9.05, Bu Nisa membuka pintu ruang kepala sekolah. Dia masuk dengan langkah percaya diri, senyum profesional terpampang di wajahnya. Jas labnya sudah ditanggalkan, diganti blus lengan panjang yang rapi. Dia membawa buku agenda dan pulpen, mengira ini adalah pembahasan tentang persiapan Olimpiade Kimia. "Selamat pagi, Pak Wibowo. Maaf agak terlambat, tadi ada siswa yang menanyakan materi," katanya sambil duduk di kursi yang disediakan. "Selamat pagi, Bu Nisa," balas Pak Wibowo, tangannya merapatkan berkas di depannya. Suasana langsung terasa berbeda dari rapat biasa. Dingin. "Saya memanggil Ibu hari ini mengenai sebuah laporan serius tentang pelanggaran kode etik guru." Senyum di wajah Bu Nisa pudar seketika, digantikan oleh kewaspadaan. "Pelanggaran? Maksud Bapak?" Pak Wibowo tanpa banyak basa-basi menekan tombol play di laptopnya. Suara Bu Nisa yang keras dan merendahkan memenuhi ruangan yang sunyi. Tempat penitipan anak miskin, beban untuk sistem mental lemah. Wajah Bu Nisa berubah dari waspada menjadi pucat, lalu merah padam oleh gabungan malu dan marah. Tangannya mencengkeram lengannya sendiri. "Video editan," serunya sebelum rekaman selesai, suaranya lebih tinggi dari biasanya. "Itu pasti sudah dipotong-potong. Pak, siswa-siswa sekarang jahat-jahat. Mereka tidak terima ditegur lalu merekam dan memelintir fakta. Itu Huda, siswa yang bersangkutan, memang sering lalai dan..." "Berhenti, Bu Nisa," potong Pak Wibowo. Suaranya rendah tapi memotong seperti pisau. "Saya sudah mendapatkan rekaman asli yang lengkap dari siswa yang merekam. Saya juga telah memanggil saksi-saksi lain dari kelompok praktikum itu. Kesaksian mereka konsisten." Bu Nisa terengah. Mereka komplot. "Pak, itu anak-anak nakal yang tidak suka pada saya karena ketat." "Apakah ketat Anda termasuk menyebut siswa, beban, dan menyarankan mereka keluar dari sekolah karena kondisi ekonomi?" tanya Pak Wibowo, matanya menatap tajam. "Itu konteksnya berbeda, Pak. Saya sedang mendorong dia untuk lebih disiplin. Kadang siswa dari latar belakang seperti itu perlu kejutan agar mereka sadar dan berusaha lebih keras." Argumen Bu Nisa mulai tidak terkendali. Pertahanannya adalah menyerang. "Saya punya tanggung jawab untuk memastikan standar akademik. Kalau kita mengasihani mereka terus, mereka akan manja dan tidak siap menghadapi dunia nyata yang keras. Jadi, menurut Ibu, merendahkan martabat siswa adalah bagian dari metode penyadaran?" tanya Pak Wibowo, dingin. "Itu bukan merendahkan. Itu realita, Pak Wibowo." Bu Nisa semakin emosional. "Lihat nilai-nilainya. Biasa-biasa saja. Perilakunya pendiam, tidak aktif. Itu tanda anak tidak termotivasi. Saya hanya mencoba memberikan shock terapi." Pak Wibowo mengeluarkan printout daftar nilai Huda dari beberapa mata pelajaran. "Saya telah mengecek. Nilai Huda rata-rata 78. Bukan yang terbaik, tetapi jauh dari kategori gagal. Dia tidak pernah bolos.
tidak pernah terlibat tawuran. Dan menurut catatan BK, dia membantu pekerjaan rumah dan berjualan untuk menunjang ekonomi keluarganya. Itu tanda tidak termotivasi. Bu Nisa terdiam sejenak, lalu mencari celah lain. Tetap saja, merekam guru itu pelanggaran berat. Itu harusnya yang Bapak tindak. Mereka merusak wibawa pendidikan. Wibawa pendidikan, Bu Nisa, kata Pak Wibowo dengan tekanan pelan, justru runtuh ketika seorang guru melupakan bahwa di balik seragam, ada manusia dengan perasaan dan harga diri. Lebih mudah membangun kembali wibawa yang rusak karena rekaman, daripada membangun kembali harga diri seorang remaja yang telah dihancurkan di depan teman-temannya. Ruangan menjadi hebat. Bu Nisa menarik napas dalam-dalam, mencoba mengambil alih narasi. Saya kira Bapak Kepala Sekolah yang visioner akan memahami pentingnya disiplin dan standar. Rupanya Bapak lebih memilih memanjakan siswa dan menuruti peer pressure dari anak-anak yang tidak suka diatur. Saya telah mengabdi di sekolah ini 10 tahun. Prestasi saya banyak. Apakah Bapak akan menghancurkan karir saya karena video editan dan kesaksian anak-anak yang mungkin dendam? Itu adalah kesalahan terbesarnya, meragukan integritas Pak Wibowo dan menyiratkan bahwa keputusannya lemah. Pak Wibowo kini berdiri, menatapnya dari balik meja. Wajahnya seperti batu. Pengabdian 10 tahun bukanlah lisensi untuk berlaku semena-mena. Prestasi bukanlah tameng untuk kekejaman verbal. Dan saya tidak sedang menghakimi berdasarkan peer pressure, tetapi berdasarkan bukti konkret pelanggaran kode etik guru pasal 4 tentang menghormati hak dan martabat peserta didik, serta pasal 7 tentang larangan melakukan kekerasan fisik maupun psikis. Dia berjalan mendekati jendela, lalu menoleh kembali. Atas dasar itu, dan setelah melalui verifikasi fakta, saya dengan ini menyatakan bahwa ibu dinonaktifkan dari tugas mengajar, efektif seketika. Proses pemecatan dan pelaporan ke Dinas Pendidikan serta PGRI akan segera kami jalankan. Ibu dapat menyerahkan segala tanggung jawab kepada Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Bu Nisa terduduk lemas. Ia terpekur, tak percaya. Dedi pecat? Tidak hormat? Pak, ini tidak adil. Saya hanya menjalankan tugas. Tugas kita adalah mendidik, Bu Nisa, bukan menghancurkan, kata Pak Wibowo dengan final. Ibu dapat pergi sekarang. Surat resmi akan menyusul. Bu Nisa bangkit, tubuhnya gemetar. Rasa malu, marah, dan ketakutan akan masa depan berbaur menjadi satu. Tapi di matanya, yang tersisa adalah api dendam. Dia menatap Pak Wibowo dengan tajam, lalu membalikkan badan dan meninggalkan ruangan dengan langkah keras. Pintu ditutupnya dengan hentakan. Dia yakin, ini semua adalah konspirasi siswa nakal dan kepala sekolah yang lemah. Dan nama Huda, siswa miskin yang dianggapnya sebagai akar masalah, telah terpatri dalam benaknya sebagai target kemarahan. Di dalam ruangan, Pak Wibowo menghela napas panjang. Tahap pertama selesai. Tapi ia tahu, ini baru awal. Badai yang sesungguhnya, baik dari dalam sekolah maupun dari luar, mungkin baru akan datang. Dan sekarang, saatnya ia menghadapi tahap yang lebih berat, bertemu dengan Huda, dan mengungkapkan kebenaran yang telah terlalu lama disembunyikan. Keputusan Pak Wibowo menjalar cepat bagai arus pendek di kabel telanjang. Sebelum jam istirahat pertama berakhir, seluruh sekolah telah gempar. Bisik-bisik bergulir di koridor, kantin, dan bahkan di ruang guru. Bu Nisa dipecat? Langsung. Katanya gara-gara video ngatain Huda di lab. Wah, Pak Wibowo main keras. Harus sih, kata-katanya di video keterlaluan banget. Tapi apa nggak berlebihan? Pemecatan langsung? Masa karena satu kesalahan? Di ruang guru sendiri, reaksinya terbelah. Beberapa guru muda dan guru BK mendukung penuh. Merasa apa yang dilakukan Bu Nisa adalah contoh buruk yang harus diberantas. Namun, di kalangan guru-guru senior, terutama yang satu generasi dengan Bu Nisa, ada rasa tidak nyaman dan ketidaksetujuan yang mengental. Bu Nanik, guru matematika yang telah mengabdi 25 tahun, menggumam di ruang istirahat. Kita semua pernah kesal dan mungkin berkata keras pada siswa. Kalau satu slip of the tongue langsung dipecat, siapa yang berani mendisiplinkan anak sekarang? Bu Surya, wakil kepala sekolah yang kerap berselisih paham dengan Pak Wibowo soal pendekatan disiplin,
hanya mengangguk-angguk sambil menyeduh kopi. Prosedurnya kurang lebih. Seharusnya ada peringatan tertulis dulu, pertimbangan masa bakti. Tapi, Pak Wibowo memang sedang ingin menunjukkan siapa pemegang kendali. Ucapannya itu, meski halus, beracun, menyiratkan bahwa keputusan itu lebih soal kekuasaan daripada keadilan. Sementara itu, Bu Nisa sendiri tidak langsung pulang. Dengan muka merah padam dan mata berkaca-kaca, ia menyendiri di ruang kecil arsip kimia yang jarang dipakai. Ponselnya bergetar tak henti, dari suaminya, dari teman-teman guru yang penasaran, dari ketua PGRI cabang yang ingin konfirmasi. Ia mengabaikan semuanya. Yang ada dalam pikirannya adalah kehancuran reputasi yang telah dibangun puluhan tahun. Jabatan guru teladan tingkat kota, pelatih olimpiade, semua itu seolah menguap oleh satu video dan keputusan sepihak seorang kepala sekolah yang dianggapnya lunak. Tapi lebih dari rasa malu, yang tumbuh subur adalah dendam. Benih-benihnya telah tertanam sejak kemarin, dan kini disirami oleh keputusan pemecatan yang ia anggap tak adil itu. Mereka menghancurkan saya, pikirnya, gigitannya beradu. Sekelompok siswa yang tak tahu diri dan seorang kepala sekolah yang tak berpendirian. Fokus dendamnya terbelah dua, pada Pak Wibowo yang telah mempermalukannya dan merenggut karirnya, dan pada Huda, yang dianggapnya sebagai sumber malapetaka ini. Dalam narasi yang sudah terdistorsi di kepalanya, Huda bukan lagi korban, melainkan provokator. Anak itu pasti sengaja bersikap lalai agar direkam, atau mungkin sengaja memancing emosinya. Anak miskin yang licik, bisiknya pada diri sendiri, membenarkan kebenciannya. Ponselnya bergetar lagi. Kali ini dari suaminya, Bima, seorang pengusaha supplier alat laboratorium untuk beberapa sekolah. Pria berwatak keras dan terkenal memiliki koneksi luas. Assalamualaikum, Nis. Ada apa ini? Kabar yang beredar benar? Kamu dipecat? Suara Bima keras dan bernada tak percaya. Waalaikumsalam, jawab Bu Nisa, suaranya serak. Benar, Bima. Mereka menghancurkan saya. Karena video editan dan fitnah siswa. Jadi main-main mereka? Tunggu di sana. Saya jemput. Jangan bicara dulu dengan siapapun. Perintah Bima. Ketika mobil SUV hitam Bima tiba di parkiran guru, Bu Nisa masuk dengan wajah tertunduk. Bima, pria berperawakan tegap dengan kumis yang rapat, langsung menyulut rokok begitu istrinya duduk. Ceritakan. Detail. Pintanya singkat. Dengan emosi yang kembali meluap, Bu Nisa menceritakan versinya. Dia adalah guru disiplin yang berusaha menegakkan standar. Huda adalah siswa bermasalah yang sengaja memancing. Video itu direkam diam-diam dan diedit untuk menjatuhkannya. Dan Pak Wibowo, tanpa investigasi mendalam, langsung memihak siswa dan memecatnya dengan tidak hormat. Pak Wibowo itu, saya selalu rasa dia terlalu idealis. Anti dengan praktik-praktik lama. Ingin jadi pahlawan di mata siswa, gerutu Bu Nisa. Bima mengembuskan asap rokok, matanya menyipit. Pemecatan tidak hormat itu noda seumur hidup, Nis. Tidak bisa dibiarkan. Dia pikir dia bisa bertindak semena-mena. Apa yang bisa kita lakukan, Bim? Dia kepala sekolah. Bima tersenyum tipis, senyum yang tak sampai ke mata. Kepala sekolah punya atasan. Dan setiap sekolah punya dapur yang harus dijaga agar tetap bersih. Saya kenal beberapa orang di dinas pendidikan. Juga kenal pengawas sekolahnya. Kabar burungnya, dana bos di sekolah itu untuk program baru, sahabat sekolahnya Pak Wibowo agak cair begitu saja. Belum ada pertanggungjawaban publik. Bu Nisa menatap suaminya. Maksudmu, kita serang balik? Kita tidak menyerang. Kita hanya menyampaikan fakta dan kekhawatiran sebagai warga negara yang peduli pendidikan, kata Bima dengan licik. Kita laporkan bahwa ada indikasi penyimpangan dana BOS oleh Pak Wibowo, yang diduga digunakan untuk program yang tidak jelas demi popularitas pribadi. Dan bahwa pemecatanmu adalah bagian dari kebijakan sewenang-wenangnya untuk menutupi hal itu dan menciptakan image sebagai pahlawan. Rencana itu kasar, tetapi Bu Nisa, yang diliputi amarah dan keputusasaan, melihatnya sebagai jalan keluar. Bagaimana dengan Huda? Tanyanya, masih menyimpan kebencian khusus.
Biarkan dulu. Fokus kita jatuhkan Pak Wibowo dulu. Kalau dia jatuh, program sahabat sekolahnya bubar. Anak itu akan kembali jadi si miskin tak berarti yang bisa diinjak-injak oleh siapapun, jawab Bima dingin. Di dalam mobil itu, sebuah konspirasi kecil terbentuk. Dendam pribadi dibungkus dengan kedok, pelaporan masyarakat. Mereka akan memutar narasi. Pak Wibowo adalah kepala sekolah yang korup dan otoriter, sementara Bu Nisa adalah korban dari gaya kepemimpinannya yang ingin tampil pro-rakyat miskin. Sementara itu, di ruangannya, Pak Wibowo sedang menerima laporan dari Bu Siska, wali kelas Huda. Huda tidak masuk hari ini, Pak. Saya sudah telepon ayahnya. Katanya Huda demam, lapor Bu Siska. Matanya penuh keprihatinan. Ayahnya terdengar sangat lelah, Pak. Pak Wibowo menghela napas. Demam, seringkali adalah kode untuk trauma. Ia tahu ia harus segera menemui Huda. Tapi pertama, ia harus memastikan sekolah tidak goncang lebih jauh. Ia memanggil seluruh guru untuk pertemuan darurat setelah jam pelajaran. Dalam pertemuan itu, dengan suara tenang tapi penuh wibawa, Pak Wibowo menjelaskan keputusannya, tanpa menunjukkan video tapi menekankan pada pelanggaran prinsip dasar pendidikan, penghormatan pada martabat siswa. Ia juga mengumumkan program Sahabat Sekolah sebagai bentuk komitmen sekolah untuk mendukung semua siswa. Keputusan ini bukan tentang menjadi lunak atau keras, tegasnya. Ini tentang memilih untuk membangun, bukan meruntuhkan. Kita bisa mendisiplinkan dengan tegas tanpa harus merendahkan. Kita bisa mempertahankan standar tanpa menginjak-injak harga diri. Beberapa guru mengangguk hikmat. Beberapa yang lain, termasuk Bu Surya, hanya diam dengan ekspresi datar. Benih ketegangan antar guru telah tertanam. Pak Wibowo bisa merasakannya. Ia tahu keputusannya akan menuai kontroversi, tapi ia tidak menyangka bahwa kontroversi itu akan dengan cepat berubah menjadi perang urat syaraf yang melibatkan kekuasaan yang lebih tinggi. Dendam Bu Nisa dan Bima telah resmi dinyalakan. Dan gelombang pertama serangan balik mereka akan segera datang, membawa kabar burung tentang korupsi dana bos, dan kepala sekolah yang otoriter ke telinga orang-orang yang berpengaruh. Pertempuran untuk mempertahankan kebenaran dan martabat Huda ternyata baru saja memasuki babak yang jauh lebih berbahaya. Rumah kontrakan Huda terletak di gang sempit yang selalu becek jika hujan. Satu kamar dengan dapur di teras, kamar mandi di belakang yang harus berbagi dengan dua keluarga lain. Saat Pak Wibowo mendekati, hatinya seperti diremas. Ia tahu tempat ini, tapi selama ini ia hanya mengantarkan bantuan secara diam-diam lewat tetangga, tidak pernah masuk. Kali ini, tidak bisa tidak. Dia mengetuk pintu bilik kayu yang lapuk. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka perlahan. Seorang lelaki kurus dengan wajah lesu dan mata yang sama teduhnya dengan Huda, Satrio, ayah Huda, menatapnya dengan bingung, lalu terkejut. W.I.B. Wibowo? Suara Satrio parau, tercampur batu kecil. Apa yang terjadi? Kenapa kau datang? Kak Sat, sapa Pak Wibowo, suaranya berat. Boleh saya masuk? Saya perlu bicara dengan Huda. Satrio menghela napas, membuka pintu lebar-lebar. Di dalam, ruangan sempit itu rapi namun miskin. Huda terbaring di atas kasur lipat di sudut, memandang ke langit-langit yang bernoda. Matanya bengkak dan kosong. Saat melihat pamannya, yang ia kenal hanya sebagai kepala sekolah, masuk, ia duduk terkejut, lalu rasa malu yang baru menyerang. Ia pasti datang karena kasihan. Karena insiden memalukan itu. Huda, panggil Pak Wibowo lembut. Duduk di bangku plastik di samping kasur. Bagaimana kondisimu? Saya baik, Pak, jawab Huda, menunduk. Suaranya hampir tak terdengar. Jangan, Pak, di sini. Hud, bisik Satrio dari belakang. Dia pamanmu, kakak dari ibumu. Seketika itu, udara di ruangan sempit itu seolah berhenti bergerak. Huda membeku. Matanya yang tadi kosong, kini dipenuhi gelombang pertanyaan, kebingungan, dan rasa tertipu yang mendadak. Ia menatap Pak Wibowo, lalu ayahnya, lalu kembali ke Pak Wibowo. Ah, paman? Gumamnya, tak percaya. Pak Wibowo mengangguk, matanya berkaca-kaca. Iya, nak. Saya adalah adik dari ibumu,
Sarinah. Nama ibunya yang diucapkan, membuat Huda menggigit bibir. Ibunya yang selalu ia rindukan, yang wajahnya mulai samar dalam ingatannya. Tapi, kenapa? Kenapa selama ini tidak bilang? Kenapa di sekolah pura-pura tidak kenal? Tanya Huda, suaranya bergetar, campuran sedih dan marah. Pak Wibowo menarik napas dalam. Ia menatap Satrio yang mengangguk pelan, memberi izin untuk menjelaskan. Itu permintaan ayahmu, Hud. Dia ingin kamu tumbuh kuat, mandiri. Tidak ingin kamu dimanja atau diberi perlakuan khusus hanya karena punya keluarga di sekolah. Dia ingin kamu menghargai setiap pencapaianmu sendiri. Huda menatap ayahnya. Bener, Yah. Satrio duduk di tepi kasur, mengusap punggung anaknya. Iya, Nak. Maafkan Bapak. Bapak pikir itu yang terbaik. Bapak ingin kau jadi kuat seperti ibumu. Tidak bergantung pada siapapun. Tapi aku sendirian. Yah, Ishak Huda pecah. Air mata yang ditahan sejak kemarin akhirnya meledak. Aku selalu merasa sendirian. Di sekolah, di rumah. Aku berusaha keras supaya Bapak tidak terbebani, supaya Bapak bangga. Tapi rasanya sia-sia. Mereka bilang aku beban. Bahkan guru sendiri bilang aku tidak pantas. Kalimat itu membuat Satrio menunduk. Air matanya jatuh. Pak Wibowo merasakan sakit yang sama. Aku salah, Nak. Aku salah menyembunyikan ini, kata Pak Wibowo, suaranya serak. Aku hanya mengawasimu dari jauh, bangga melihatmu berjuang. Tapi ketika kejadian itu, ketika aku melihat rekamannya, ia tak bisa melanjutkan, emosinya menyesak. Rekaman? Tanya Huda, bingung. Seorang temanmu merekam apa yang dilakukan Bu Nisa padamu. Dan itu yang membuat Paman mengambil tindakan tegas. Bu Nisa sudah tidak lagi mengajar di sekolah kita. Huda terkejut. Ia tidak tahu soal rekaman itu. Ia hanya ingat lari, malu, dan ingin hilang. Tapi kenapa harus dipecat? Aku memang tidak punya alat lengkap, kata Huda, masih terbebani rasa bersalah. Pak Wibowo memegang pundaknya. Huda, dengar. Tidak punya alat bukan dosa. Itu keadaan. Menghina, merendahkan, dan menghancurkan harga diri siswa adalah dosa besar seorang guru. Kamu tidak salah. Kamu adalah korban. Sendiri. Huda mengangguk, pelan. Air matanya masih mengalir. Tetapi sekarang air mata itu membersihkan luka, bukan mengasinkan. Terima kasih, Paman, bisiknya. Tapi, apa nanti di sekolah orang akan bilang Paman pilih kasih? Pak Wibowo tersenyum kecil. Itu risiko yang harus Paman hadapi. Tapi keputusan memecat Bu Nisa bukan karena kamu keponakan Paman, tapi karena perbuatannya salah. Itu akan Paman buktikan pada semua orang. Pertemuan itu berlangsung selama hampir 2 jam. Bukan hanya pengungkapan rahasia, tapi juga proses penyembuhan. Huda akhirnya bercerita panjang lebar tentang perasaannya, tentang perjuangannya, tentang mimpinya yang hampir ia kubur. Saat Pak Wibowo hendak pergi, Huda memanggilnya. Paman, besok saya akan masuk sekolah lagi. Dan saya akan ikut program Sahabat Sekolah. Itu bukan karena saya mau dimanja, tapi karena saya mau belajar dengan baik, dengan alat yang layak. Pak Wibowo mengangguk, bangga. Itu yang Paman tunggu. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam lama, Huda tidur dengan perasaan lebih ringan. Ada luka yang masih perih, tapi ada juga balut yang akhirnya membungkusnya. Dan balut itu bernama keluarga. Namun, di luar rumah kontrakan sederhana itu, angin lain sudah mulai berhembus kencang. Rencana Bu Nisa dan suaminya telah bergulir. Laporan, indikasi penyimpangan dana BOS, oleh warga yang prihatin, sudah sampai di meja pengawas sekolah. Badai berikutnya, yang akan menguji tidak hanya kewibawaan Pak Wibowo sebagai kepala sekolah, tetapi juga kekuatan ikatan keluarga yang baru saja ia perbaiki, sudah di depan mata. Udara di ruang guru pagi itu terasa berbeda. Bukan lagi aroma kopi dan kertas yang biasa, melainkan tegangan yang tak terucap. Program Sahabat Sekolah yang diumumkan Pak Wibowo di pertemuan darurat kemarin menjadi buah bibir,
dan bukan selalu dalam nada positif. Programnya sederhana namun ambisius. Sebuah sistem perpustakaan alat sekolah. Donasi alat tulis, buku, seragam, dan bahkan perangkat praktik dari alumni, orang tua siswa yang mampu, dan masyarakat disimpan dan dikelola dengan sistem peminjaman. Siswa yang membutuhkan bisa meminjam dengan mengisi formulir dan didampingi oleh guru BK. Tidak ada biaya, hanya komitmen untuk merawat dan mengembalikan. Pak Wibowo berharap program ini menjadi solusi elegan. Bukan sekadar memberikan bantuan, tetapi menciptakan ekosistem saling peduli dan menghilangkan stigma dikasihani. Tapi di ruang istirahat guru, diskusi berlangsung dengan nada yang lebih sinis. Jadi sekarang kita jadi tukang pinjamkan penggaris dan pensil, gumam Pak Darso, guru olahraga senior, sambil membaca koran. Bukan tugas kita itu. Bukan cuma itu, Pak, sahut Bu Siska, wali kelas Huda, mencoba membela. Ini tentang kesetaraan kesempatan. Bagaimana siswa bisa fokus belajar kalau alat dasarnya saja tidak punya? Alat dasar itu tanggung jawab orang tua. Selabu Surya, Wakasek Kesiswaan, dengan suara datar. Ia menyendok gula ke dalam cangkirnya dengan gerakan hati-hati. Kalau kita yang menyediakan, nanti orang tua semakin lepas tangan. Lalu, siapa yang jamin alat-alat itu tidak hilang atau rusak? Dana perawatannya dari mana? Dari dana BOS juga? Itu harusnya untuk keperluan akademik, bukan untuk sosial. Ucapan Bu Surya diakhiri dengan pandangan berarti ke arah beberapa guru lain. Isu, dana BOS, yang sengaja ia lontarkan adalah umpan. Dan umpan itu langsung disambar. Betul itu, timpal Pak Roni, guru fisika yang dikenal kritis pada kebijakan Pak Wibowo. Program seperti ini butuh transparansi dana yang sangat jelas. Jangan sampai niat baik malah jadi pintu belakang untuk hal-hal yang tidak jelas pertanggungjawabannya. Bu Siska merasa kesal. Kita belum melihat implementasinya, sudah dihakimi. Bukankah ini semangat gotong royong? Gotong royong boleh, Bu Siska, kata Bu Surya dengan senyum tipis. Tapi dalam institusi negara, semua harus ada aturannya. Harus melalui rapat komite sekolah, ada proposal anggaran yang jelas. Saya sebagai wakil kepala sekolah saja tidak dilibatkan dalam perencanaan detailnya. Tiba-tiba langsung diumumkan. Itulah inti masalahnya. Beberapa guru senior merasa dilewati. Program ini dianggap sebagai kebijakan top-down Pak Wibowo untuk mengukuhkan citranya sebagai kepala sekolah, progresif, dan peduli setelah kasus Bu Nisa. Mereka melihatnya bukan sebagai solusi, melainkan sebagai pencitraan. Dan timingnya terlalu tepat. Desis Pak Darso, melipat korannya. Baru saja Bu Nisa dipecat karena kasus anak kurang mampu. Langsung muncul program bantuan untuk anak kurang mampu. Seolah-olah semua ini sudah direncanakan untuk justifikasi pemecatan itu. Perpecahan di tubuh guru mulai terlihat jelas. Kelompok yang mendukung Pak Wibowo, kebanyakan guru muda dan guru BK, versus kelompok yang skeptis atau bahkan menentang, sebagian guru senior dan mereka yang dekat dengan Bu Nisa. Kabar ini sampai juga ke telinga siswa, melalui celah-celah obrolan guru yang terdengar oleh ketua OSIS atau perwakilan kelas. Suasana sekolah menjadi terpolarisasi. Siswa dari keluarga mampu ada yang mendonasikan alat dengan tulus, ada yang merasa program ini hanya untuk orang miskin, dan menganggapnya tak perlu. Siswa kurang mampu sendiri merasa gamang, antara butuh bantuan dan takut dicap sebagai peminta-minta, atau, lebih buruk, dianggap sebagai penyebab dipecatnya Bu Nisa. Huda, yang hari ini kembali masuk sekolah dengan perasaan campur aduk, langsung merasakan atmosfer ini. Saat ia melewati koridor, beberapa tatapan aneh mengikutinya. Bukan lagi tatapan kasihan seperti kemarin, melainkan tatapan penilaian. Tatapan yang seolah berkata, "Kamu yang memulai semua ini." Andi, yang menemani Huda, membisikkan, "Jangan hiraukan mereka. Program bagus tuh. Aku bahkan sudah nyumbang buku catatan kimia baru." "Terima kasih, N," jawab Huda singkat. Ia merasa berat. Kehadirannya kini bukan lagi sebagai siswa biasa, melainkan sebagai simbol dari sebuah konflik besar di sekolah. Puncak ketegangan terjadi saat rapat kecil di ruang wakil kepala sekolah. Bu Surya, didampingi Pak Roni dan Pak Darso,
secara resmi menyampaikan kekhawatiran tentang program Sahabat Sekolah kepada Pak Wibowo. Kami tidak menentang niat baik Bapak, Pak Wibowo, ujar Bu Surya dengan diplomatis. Tapi kami merasa perlu ada kejelasan mekanisme, terutama pendanaan. Apakah menggunakan dana BOS? Jika iya, apakah sudah sesuai dengan Juknis? Kami khawatir ini bisa menimbulkan masalah di kemudian hari, terutama dari sisi audit. Pak Wibowo, yang sudah menduga hal ini, menjawab tenang. Program ini didanai dari dana komite sekolah yang dialokasikan untuk kegiatan sosial siswa dan dari donasi murni yang akan dicatat terpisah. Tidak satu rupiah pun dari dana BOS yang disentuh. Proposal dan mekanisme sudah saya siapkan dan akan dibahas dalam rapat komite minggu depan. Kalau begitu, kenapa tidak menunggu persetujuan komite dulu sebelum pengumuman? Tanya Pak Roni. Karena keadaan mendesak, jawab Pak Wibowo tegas. Kita punya siswa yang hari ini tidak bisa praktik karena tidak punya alat. Apakah kita akan biarkan mereka tertinggal hanya karena menunggu birokrasi? Prinsipnya gotong royong, transparansi akan berjalan, tetapi aksi tidak bisa ditunda. Rapat berakhir dengan ketegangan yang tak terselesaikan. Bu Surya dan kawan-kawannya keluar dengan raut tidak puas. Mereka tidak mendapatkan celah administratif yang mereka cari, tetapi kecurigaan mereka tidak pupus. Justru, penjelasan Pak Wibowo yang terkesan terlalu sempurna malah menguatkan prasangka sebagian dari mereka bahwa ini semua adalah sandiwara. Di luar ruangan, Bu Surya berbisik pada Pak Roni, "Dana komite? Dana komite tahun ini kecil. Dari mana dananya?" Gosip dan spekulasi pun merajalela. Isu bahwa Pak Wibowo menggunakan dana tidak jelas untuk programnya, dan bahwa pemecatan Bu Nisa adalah bagian dari skema membersihkan jalan untuk program populisnya, mulai mendapatkan napas. Kritik tajam terhadap program Sahabat Sekolah tidak lagi sekadar soal teknis, tetapi sudah merambah ke wilayah politis sekolah. Program yang dimaksudkan sebagai jembatan justru menjadi parit yang memperdalam perpecahan. Dan Huda, di tengah semua ini, merasa seperti bidak catur yang ditempatkan di tengah papan. Setiap langkahnya diawasi, setiap tindakannya ditafsirkan. Tekanan untuk membuktikan bahwa ia pantas dibantu, bahwa ia bukan beban, justru semakin berat. Program yang seharusnya meringankan bebannya, malah memberinya beban moral baru. Namun, di balik semua kritik dan kecurigaan ini, ada satu hal yang luput dari perhatian mereka, bahwa Pak Wibowo memang sedang menyiapkan pertanggungjawaban publik yang lengkap. Dan bahwa musuh yang sebenarnya bukanlah rekan-rekannya yang skeptis, melainkan ancaman dari luar yang jauh lebih berbahaya, yang sedang menyiapkan serangan dengan senjata yang sama, isu korupsi dana BOS. Badai dari dalam dan luar sekolah perlahan mulai menyatu membentuk pusaran yang mengancam akan menyapu segala sesuatu yang dibangun Pak Wibowo, dan harga diri Huda yang baru saja mulai pulih. Mobil SUV hitam Bima melaju dengan mulus meninggalkan kompleks perumahan mewah seorang kepala bidang di Dinas Pendidikan. Di dalam mobil, Bu Nisa duduk membisu, jari jemarinya menggenggam erat tas bermernya. Wajahnya masih membekas sisa-sisa amarah, tetapi sekarang sudah tercampur dengan kepuasan yang gelap. "Sudah, Nis," kata Bima sambil menyetir, senyum tipis mengering di sudut mulutnya. "Pak Kaban sudah mendengar kekhawatiran kita. Dia bilang akan memerintahkan pengawasan khusus. Orangnya dikenal tegak. Kalau ada indikasi sedikit saja, dia akan bertindak. Tapi itu hanya kekhawatiran, Bim. Kita tidak punya bukti nyata Pak Wibowo korupsi," bisik Bu Nisa. Untuk pertama kalinya keraguan kecil menyelinap di hatinya. Dendam itu nyata, tapi fabrikasi kebohongan terasa berbeda. "Kita tidak perlu bukti," jawab Bima dingin. "Kita hanya perlu menciptakan asap. Di dunia birokrasi, di mana ada asap, orang akan percaya ada api. Apalagi dengan timing program, sahabat sekolahnya yang tiba-tiba dan pemecatanmu yang dianggap gegabah. Itu sudah cukup mencurigakan. Pengawas akan datang, mereka akan memeriksa. Proses pemeriksaan itu sendiri sudah merupakan hukuman. Reputasinya akan ternoda, kepercayaan guru dan komite sekolah akan goyah. Dia akan sibuk membela diri, dan lupa untuk membela program sosialnya itu." Strategi Bima licik dan efektif. Mereka tidak perlu menjatuhkan Pak Wibowo dengan satu pukulan.
Mereka cukup menciptakan situasi yang membuatnya tidak stabil, membuatnya terus-menerus berada dalam posisi bertahan. Bagaimana dengan suara-suara guru yang mendukungnya? Tanya Bu Nisa. Bima tertawa pendek. Kami sudah bicara dengan Bu Surya. Dia merasa dilewati dan tidak dihargai. Dia akan menjadi sumber internal yang menyuarakan ketidakberesan tata kelola. Dengan dukungan beberapa guru senior lain yang merasa terancam dengan gaya kepemimpinan Pak Wibowo yang dianggap terlalu visioner dan tidak mengindahkan senioritas, itu sudah cukup untuk membentuk opini. Bu Nisa mengangguk pelan. Ia mengenal Bu Surya. Wanita itu ambisius dan merasa lebih pantas menjadi kepala sekolah daripada Pak Wibowo. Rasa tidak puas itu adalah tanah subur untuk dimanfaatkan. Dan anak itu? Huda? Tanya Bu Nisa lagi. Nama itu masih terasa pahit di lidahnya. Biarkan dulu. Fokus kita Pak Wibowo. Kalau kepala sekolahnya goyah, programnya gagal, otomatis si anak tidak akan mendapatkan perlindungan khusus lagi. Dia akan kembali jadi si miskin tak berarti. Toh, tanpa program itu, dia pasti akan keluar sendiri karena tidak sanggup. Bima melirik istrinya. Kecuali kalau kamu mau lebih. Tidak. Potong Bu Nisa cepat. Untuk saat ini, cukup Pak Wibowo dulu. Meski dendam pada Huda masih membara, naluri bertahannya sebagai mantan pendidik, yang kini sudah terdistorsi, sedikit tersentak. Menyerang anak secara langsung terasa terlalu keji, bahkan baginya. Menyerang melalui sistem dan otoritas yang melindunginya terasa lebih terhormat. 2 hari kemudian, badai yang mereka tebarkan mulai menunjukkan awalnya. Sebuah mobil dinas berwarna biru tua berhenti di depan gerbang SMA Negeri 2 Sentosa. 2 orang keluar, membawa tas kerja dan ekspresi wajah yang netral namun berwibawa. Mereka adalah Pak Agus dan Bu Rina, tim pengawas dari Dinas Pendidikan. Kedatangan mereka tanpa pemberitahuan sebelumnya adalah hal yang tidak biasa. Biasanya, kunjungan pengawas terjadwal dan diawali dengan surat pemberitahuan. Pak Wibowo, yang sedang memantau persiapan ruang sahabat sekolah, segera dipanggil oleh resepsionis. Dadanya sesak dengan firasat buruk. Selamat pagi, Pak, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Sambut Pak Wibowo di ruang tamu. Selamat pagi, Pak Wibowo. Saya Agus dan ini rekan saya, Rina, dari bidang pengawasan dan pembinaan. Kami mendapat instruksi untuk melakukan pemeriksaan rutin dan verifikasi beberapa hal terkait penggunaan dana BOS dan kebijakan terkini di sekolah ini, jelas Pak Agus dengan suara formal. Pemeriksaan rutin? Biasanya kami dapat pemberitahuan, kata Pak Wibowo hati-hati. Kadang-kadang, untuk mendapatkan gambaran yang objektif, kami melakukan kunjungan mendadak, jawab Bu Rina dengan senyum tipis. Mohon kerjasamanya. Sepanjang hari itu, suasana sekolah berubah menjadi tegang. Guru-guru berbisik-bisik. Siswa-siswa yang melihat orang asing dengan sikap resmi juga mulai bertanya-tanya. Isu, ada yang tidak beres dengan dana sekolah, mulai beredar. Tim pengawas meminta semua dokumen terkait dana BOS triwulan terakhir, rencana kegiatan dan anggaran sekolah, berkas, serta semua bukti pengeluaran. Mereka juga, secara khusus, menanyakan tentang program Sahabat Sekolah. Dari mana sumber dana program ini, Pak? Tanya Pak Agus, menatap proposal di hadapannya. Sebagian dari alokasi dana komite sekolah untuk kegiatan sosial, sebagian dari donasi masyarakat dan alumni yang kami kumpulkan secara terpisah, jawab Pak Wibowo sambil menunjukkan buku kas donasi yang sudah ia siapkan. Buku kas ini, apakah sudah diverifikasi oleh bendahara komite? Tanya Bu Rina, meneliti setiap entry. Baru pencatatan awal. Rencananya akan dibahas dan diverifikasi dalam rapat komite minggu depan. Program ini baru berjalan, jadi semua masih dalam proses. Memangnya, kenapa program ini dijalankan sebelum ada persetujuan komite? Tanyanya lagi, nada bertanya tapi terasa menginterogasi. Seperti yang tertulis di proposal, Bu, karena adanya kebutuhan mendesak dan sebagai respons insiden perundungan terhadap siswa kurang mampu. Kami memprioritaskan aksi cepat dengan pertanggungjawaban yang akan menyusul. Pak Wibowo berusaha tenang, tapi ia bisa merasakan bahwa setiap jawabannya dicatat dan akan dianalisis dengan saksama. Selain dokumen, tim pengawas juga mewawancarai secara acak beberapa guru. Mereka bertemu dengan Bu Surya, yang dengan nada prihatin
menyampaikan bahwa program Sahabat Sekolah dijalankan secara terburu-buru dan minim koordinasi dengan pimpinan tingkat menengah. Dia juga menyebutkan bahwa pemecatan Bu Nisa dilakukan secara sepihak dan tanpa proses mediasi yang semestinya. Wawancara dengan guru lain seperti Bu Siska memberikan gambaran berbeda, tetapi kesan bahwa ada perpecahan di internal guru sudah tertangkap jelas oleh tim pengawas. Huda, yang dari jauh melihat orang-orang rahasia itu berbicara dengan pamannya, merasa cemas. Andi yang mendengar kabar dari guru BK, memberitahunya bahwa itu adalah pengawas dari dinas. Katanya cek dana bos. Tapi kok tiba-tiba? Jangan-jangan ada yang lapor, bisik Andi. Huda merasa dingin. Ia teringat kata-kata Bu Nisa yang penuh dendam. Ini pasti ulahnya, pikirnya. Dan perasaan bersalah yang baru muncul. Pamannya sedang dalam masalah karena membelanya. Sepanjang hari, Pak Wibowo harus bolak-balik memberikan penjelasan, menunjukkan dokumen, dan menjaga ekspresinya tetap profesional meski di dalam hatinya bergejolak. Ia tahu ini adalah serangan balik. Isu dana bos adalah senjata yang ampuh untuk menjatuhkan kepala sekolah. Saat tim pengawas hendak pergi sore hari, Pak Agus memberikan kesimpulan singkat. Terima kasih atas kerjasamanya, Pak Wibowo. Data dan informasi akan kami bawa untuk dianalisis lebih lanjut. Sementara ini, program Sahabat Sekolah sebaiknya dihentikan dulu sampai ada kejelasan status dan pertanggungjawaban keuangannya. Kami tidak ingin ada potensi penyimpangan. Itu adalah pukulan telak. Program yang baru saja diluncurkan, yang menjadi harapan bagi Huda dan siswa lain, harus dihentikan. Keputusan itu akan dilihat sebagai pengakuan bahwa program itu bermasalah. Setelah mobil pengawas hilang dari pandangan, Pak Wibowo berdiri di teras sekolah, menatap langit sore yang mulai memerah. Rasa lelah dan tekanan luar biasa menimpanya. Tapi di balik kelelahan itu, tekadnya justru mengeras. Musuh telah menunjukkan taringnya. Mereka menyerang dengan senjata birokrasi dan fitnah. Sekarang, ia tidak hanya berjuang untuk Huda, atau untuk prinsipnya. Ia berjuang untuk membersihkan namanya dan membuktikan bahwa niat baik tidak boleh dikalahkan oleh kelicikan. Pertempuran telah resmi dimulai. Dan lawannya bukan lagi hanya seorang guru yang dendam, melainkan sebuah jaringan yang menggunakan sistem untuk melancarkan balas dendam. Ia harus menemukan cara untuk melawan, dan cepat, sebelum isu ini benar-benar mengakar dan meruntuhkan segalanya. Esok harinya, kabar tentang penghentian sementara program Sahabat Sekolah dan kedatangan pengawas dari Dinas Pendidikan menyebar bagai kobaran api dalam sekam. Sekolah yang semula penuh dengan bisik-bisik, kini berubah menjadi arena spekulasi terbuka. Di kantin, di koridor, bahkan di dalam kelas saat guru sedang tidak ada, siswa saling bertukar teori konspirasi. Katanya Pak Wibowo salah gunain uang bos buat program bantuan itu. Gak mungkinlah, programnya kan bagus. Tapi kenapa dihentiin? Pasti ada sesuatu. Dengar-dengar sih Bu Nisa yang lapor. Dendam soalnya dipecat. Wah, gawat dong. Kalau Pak Wibowo dicopot, siapa gantinya? Bu Surya? Serem. Di kalangan guru, perpecahan semakin mengeras. Kubu yang mendukung Pak Wibowo, dipimpin Bu Siska dan beberapa guru muda, mengadakan pertemuan kecil di ruang BK. Mereka merasa ini adalah serangan politik kotor. Ini jelas upaya menjatuhkan Pak Wibowo, kata Bu Siska dengan suara bergetar marah. Mereka melihat beliau sebagai ancaman bagi status quo. Program Sahabat Sekolah membuka mata semua orang bahwa ketimpangan di sekolah kita nyata, dan itu memalukan bagi mereka yang selama ini tutup mata. Sementara itu, di ruang wakil kepala sekolah, Bu Surya ditemani Pak Darso dan Pak Roni, justru merasa langkah mereka dibenarkan. Lihat, pengawas sendiri yang meminta program dihentikan. Artinya kekhawatiran kita tidak tanpa dasar, ujar Bu Surya dengan kepuasan terselubung. Sekarang tinggal menunggu hasil investigasi. Birokrasi tidak akan berbohong. Pak Wibowo sendiri terjepit di tengah badai ini. Sehari setelah kunjungan pengawas, ia mendapat panggilan resmi dari Kepala Bidang Pengawasan untuk memberikan klarifikasi tertulis atas beberapa temuan awal yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. Temuan awal itu berupa pertanyaan-pertanyaan yang bernada menjerat. Mengapa ada pengeluaran untuk kebutuhan sosial
yang tidak terperinci dalam berkas awal? Apakah donasi masyarakat disetorkan ke rekening sekolah atau pribadi? Apakah pemecatan Bu Nisa terkait dengan keengganannya mendukung program yang belum disetujui ini? Setiap pertanyaan dirancang untuk membuatnya terdakwa. Pak Wibowo menghabiskan malamnya membalas setiap poin dengan data dan dokumen pendukung. Namun, ia sadar, dalam pertarungan seperti ini, fakta seringkali kalah oleh persepsi dan politik kantor. Tekanan tidak hanya datang dari atas, tetapi juga dari dalam rumahnya sendiri. Malam itu, setelah Huda pulang dari kerja sambilan membantu di warung kopi, ia menemui pamannya yang terlihat sangat lelah di ruang tamu. "Paman, ini semua karena saya, ya?" tanya Huda, suaranya kecil penuh rasa bersalah. Pak Wibowo mengangkat kepalanya, mencoba tersenyum. "Bukan, Hud. Ini karena pilihan Paman. Paman memilih untuk membelamu dan memecat Bu Nisa. Paman juga memilih untuk membuat program itu. Itu semua adalah keputusan Paman sebagai kepala sekolah. Kamu tidak bersalah. Tapi kalau bukan karena saya, Bu Nisa tidak akan dendam, dan Paman tidak akan dilaporkan," bantah Huda, air matanya menggenang. "Dan kalau bukan karena Paman menyembunyikan hubungan kita, kamu mungkin tidak akan merasa sendirian dan jadi sasaran Bu Nisa," balas Pak Wibowo dengan lembut. "Lingkaran ini harus kita putus dengan tidak saling menyalahkan. Kita hadapi ini bersama." Meski kata-kata pamannya menenangkan, Huda tidak bisa melepaskan beban itu. Di sekolah keesokan harinya, tekanan sosial semakin nyata. Beberapa siswa yang sebelumnya acuh, kini mulai menjaga jarak. Seorang siswa dari kelompok kaya, yang orang tuanya dekat dengan suami Bu Nisa, bahkan dengan sengaja berkata keras saat Huda lewat, dasar penyebab masalah. Sekolah jadi ribut karena orang miskin cari perhatian. Andi yang mendengar langsung menahannya, hampir berkelahi. Huda yang menarik temannya pergi. "Sudah, End. Tidak usah." Tapi dalam diam, luka itu semakin dalam. Ia merasa seperti parasit yang membawa penyakit bagi pohon yang menaunginya. Puncak tekanan terjadi saat rapat darurat komite sekolah diadakan untuk membahas krisis kepercayaan ini. Pak Wibowo harus menghadapi para orang tua anggota komite yang sebagian besar adalah profesional dan pengusaha. Suasana ruang rapat berat. Ketua komite, Pak Bambang, seorang pengusaha kontraktor, membuka rapat dengan nada serius. "Kami mendukung niat baik program bantuan, Pak Wibowo. Tapi cara pelaksanaannya yang terkesan tergesa-gesa dan tanpa persetujuan komite terlebih dahulu, ditambah dengan isu-isu yang beredar dari dinas, membuat kami khawatir. Reputasi sekolah ini dipertaruhkan." Sebagian anggota komite mengangguk. Seorang ibu, yang dikenal dekat dengan istri pejabat dinas, menambahkan, "Kami juga mendengar ada konflik internal di antara guru. Pemecatan Bu Nisa yang tiba-tiba dinilai banyak pihak sebagai tindakan otoriter. Apakah ini benar-benar untuk kebaikan sekolah, atau ada agenda pribadi?" Pertanyaan itu seperti silet. Pak Wibowo tahu, di balik kata agenda pribadi, itu tersirat hubungannya dengan Huda yang mungkin sudah mulai terendus. Dengan tenang, meski jantungnya berdebar, Pak Wibowo memaparkan fakta, rekaman Bu Nisa, prinsip pelanggaran kode etik, dan urgensi program bantuan sebagai langkah pencegahan perundungan. Ia menunjukkan semua dokumen program yang transparan. "Tapi mengapa tidak melalui jalur yang benar dulu, Pak?" tanya Pak Bambang lagi. Mengambil jalan pintas, meski dengan niat baik, justru membuat niat baik itu dipertanyakan. Rapat berlangsung alot selama 3 jam. Pada akhirnya, komite memutuskan untuk membentuk tim verifikasi internal sendiri untuk memeriksa penggunaan dana program Sahabat Sekolah, dan merekomendasikan agar program tetap dihentikan sampai proses investigasi dinas selesai dan tim internal mereka memberikan lampu hijau. Itu adalah kekalahan telak bagi Pak Wibowo. Otoritasnya sebagai kepala sekolah dipreteli di depan komite. Ia keluar dari ruang rapat dengan rasa pahit. Langkahnya berat menuju ruang kerjanya. Di sana, menunggu seorang guru BK dengan wajah cemas. "Pak, Huda tidak masuk lagi hari ini. Dan ada ini." Guru itu memberikan selembar kertas. Sebuah surat permintaan pindah sekolah yang ditandatangani oleh ayah Huda, Satrio. Alasannya singkat, karena kondisi keluarga dan untuk mencegah konflik lebih lanjut di sekolah. Pak Wibowo memejamkan mata. Tekanan dari luar berhasil merangsek masuk.
menyentuh hati orang yang paling ia ingin lindungi. Ayah Huda, dengan niat melindungi anaknya dan tidak ingin merepotkan lagi, memilih untuk mundur. Ini adalah pukulan yang paling menyakitkan. Dia menyadari, pertarungan ini bukan lagi sekadar soal kebijakan atau pembuktian integritas. Ini pertarungan untuk mempertahankan sebuah keluarga kecil yang sudah cukup menderita, dan mempertahankan keyakinan bahwa pendidikan harusnya menjadi tempat yang adil bagi semua. Tekanan dari segala sisi semakin mengurung, dan waktu untuk bertindak semakin sedikit. Ia harus menemukan cara untuk membalikan keadaan, sebelum segalanya benar-benar runtuh. Hari-hari setelah surat pindah sekolah ayahnya terkirim, Huda seperti berjalan dalam kabut. Ia tidak masuk sekolah, menghabiskan waktu di rumah kontrakan yang sunyi, membantu ayahnya yang batuk-batuk semakin sering. Rasa bersalah telah berubah menjadi beban mati yang menenggelamkannya. Setiap kali telepon berdering, ia mengira itu sekolah memanggilnya untuk diberitahu bahwa pamannya dipecat. Imajinasinya liar, dipenuhi gambaran Pak Wibowo diusir dari sekolah dengan malu. Ayahnya, Satrio, melihat penderitaan anaknya. Ini yang terbaik. Nak, kita cari sekolah lain yang lebih sederhana. Biar kamu bisa belajar dengan tenang, katanya suatu malam, namun matanya tidak yakin. Tapi Paman pasti dalam masalah besar karena kita. Yah, bisik Huda, suaranya serak. Aku tidak mau lari. Rasanya seperti aku mengkhianati Paman setelah dia membela aku. Percakapan itu mengendap di hati Huda sepanjang malam. Keesokan paginya, saat ayahnya pergi ke puskesmas, tekad bulat muncul dalam dirinya. Ia tidak akan lari. Tidak lagi. Jika pamannya berani menghadapi badai untuknya, maka ia pun harus berani menghadapi apapun untuk membersihkan nama pamannya. Langkah pertama, menemui Andi. Ia menelpon sahabatnya itu, memintanya datang ke rumah. Andi datang dengan wajah khawatir. Lo gimana? Kata guru lo mau pindah. Gak jadi, jawab Huda tegas. Aku butuh bantuan lo. Rekaman asli kejadian di lab itu masih ada? Yang lengkap. Masih. Aku simpan di laptop, jawab Andi. Mau buat apa? Aku mau bawa ke pengawas sekolah. Aku mau cerita sendiri apa yang terjadi. Aku mau tunjukkan kalau Paman, Pak Wibowo, benar. Kalau Bu Nisa memang salah. Dan kalau program, sahabat sekolah, itu penting. Andi melotot. Lo serius? Tapi itu berisiko. Nanti lo lagi-lagi jadi bulan-bulanan. Lebih baik jadi bulan-bulanan karena berjuang untuk kebenaran, daripada tenggelam dalam rasa bersalah karena diam, kata Huda, matanya berbinar dengan tekad yang belum pernah Andi lihat sebelumnya. Lo bantu aku, Kita cari juga siswa lain yang pernah dapat perlakuan serupa dari Bu Nisa. Kita kumpulkan bukti. Andi tersenyum, merasa bangga pada temannya. Oke, aku bantu. Aku juga punya rekaman suara Bu Nisa waktu ngomong kasar ke anak lain waktu remedial. Aku simpan buat jaga-jaga. Mereka menghabiskan 2 hari berikutnya bekerja diam-diam. Andi yang piawai teknologi mengedit rekaman asli menjadi klip yang jelas, tanpa potongan, dengan timestamp. Ia juga mengumpulkan beberapa pesan dan kesaksian dari siswa lain di grup kelas yang enggan bicara terbuka tapi bersedia memberikan pernyataan tertulis anonim. Mereka menemukan 3 siswa lain, dari angkatan berbeda, yang pernah dipermalukan Bu Nisa karena kesalahan kecil atau ketidakmampuan membeli alat yang standar. Sementara itu, Huda memberanikan diri menemui Bu Siska, wali kelasnya yang ia percaya. Dengan mata berkaca-kaca, ia menceritakan semua rencananya. Bu, saya tidak mau lari. Saya mau bantu Pak Wibowo. Saya mau buktikan kalau program itu bagus dan diperlukan. Tapi saya butuh izin Bu untuk menghadap pengawas sekolah. Bu Siska terharu. Huda, kamu anak yang pemberani. Ibu akan atur janji. Tapi kamu harus siap. Ya, mereka mungkin akan bertanya hal-hal yang tidak nyaman. Hanya kebenaran yang bisa membuat kita benar-benar nyaman, Bu, jawab Huda, membuat Bu Siska tercengang akan kedewasaannya. Janji bertemu dengan tim pengawas, Pak Agus dan Bu Rina, diatur di ruang pertemuan Dinas Pendidikan. Pagi itu, Huda mengenakan seragamnya yang paling rapi, meski sudah pudar.
Ia ditemani Bu Siska dan membawa sebuah tas berisi dokumen serta flash disk berisi bukti-bukti. Hari itu, Pak Wibowo tidak diundang. Ini adalah inisiatif Huda sepenuhnya. Saat masuk ruangan, jantung Huda berdebar kencang. Dua wajah serius itu menatapnya. Tapi kali ini, ia tidak menunduk. Selamat pagi. Saya Huda, siswa kelas 11 SMA Negeri 2 Sentosa. Perkenalannya jelas. Saya minta waktu Bapak dan Ibu untuk mendengarkan saya, karena saya punya informasi penting tentang kasus Bu Nisa dan tentang program Sahabat Sekolah. Pak Agus dan Bu Rina saling pandang, terkejut dengan keberanian anak di depan mereka. Mereka mengangguk. Dengan suara yang awalnya gemetar, namun semakin mantap, Huda bercerita. Dari awal ia masuk sekolah, perjuangan ekonominya, hingga kejadian di laboratorium. Ia memutar rekaman lengkap. Suara Bu Nisa yang menghina, kata-kata, beban, dan tempat penitipan anak miskin kembali bergema di ruangan itu. Ia juga menunjukkan kesaksian tertulis dari siswa lain. Jadi, pemecatan Bu Nisa bukan karena Pak Wibowo otoriter, tapi karena beliau melindungi saya dan mungkin siswa lain dari perundungan guru, simpul Huda. Dan program Sahabat Sekolah lahir karena Pak Wibowo melihat langsung bagaimana kemiskinan alat sekolah bisa dijadikan senjata untuk merendahkan siswa. Program itu adalah solusi, bukan masalah. Bu Rina, yang selama ini bersikap netral, matanya mulai melembut. Kamu sangat berani datang ke sini, Huda. Tapi, masalahnya sekarang pada prosedur dan administrasi dana program itu. Apakah kamu tahu soal itu? Huda menggeleng. Saya tidak tahu detailnya. Tapi saya tahu Pak Wibowo. Beliau adalah orang yang jujur. Dan, ada satu hal lagi. Ia menarik napas dalam. Pak Wibowo adalah paman saya. Adik kandung dari ibu saya yang sudah meninggal. Pengakuan itu membuat kedua pengawas terkesiap. Ayah saya yang meminta paman untuk merahasiakan hubungan kami agar saya bisa mandiri. Paman hanya mengawasi saya dari jauh. Membayar SPP saya diam-diam. Beliau tidak pernah memberi saya perlakuan khusus. Sampai kejadian dengan Bu Nisa, beliau baru bertindak sebagai kepala sekolah yang marah melihat ketidakadilan, bukan sebagai paman yang membela keponakan. Kesaksian Huda itu penting. Ia membantah narasi bahwa Pak Wibowo bertindak karena agenda pribadi atau pilih kasih. Justru, dengan mengungkap hubungan rahasia itu, Huda menunjukkan bahwa Pak Wibowo telah berusaha keras untuk tidak pilih kasih, dan baru turun tangan ketika prinsip dasar pendidikan dilanggar. Program Sahabat Sekolah itu penting, lanjut Huda, suaranya lantang. Saya sudah merasakan bagaimana rasanya tidak punya alat. Malu, rendah diri, dan susah fokus belajar. Dengan program itu, siswa seperti saya bisa pinjam alat layak, dan yang penting, tidak merasa dikasihani karena sistemnya seperti perpustakaan. Tolong jangan hentikan program itu hanya karena ada orang yang dendam pada Pak Wibowo. Pertemuan berlangsung hampir 1 jam. Huda menjawab setiap pertanyaan dengan jujur dan lugas. Ketika keluar ruangan, kakinya lemas, tetapi hatinya ringan. Ia telah melakukan apa yang ia bisa. Di mobil dalam perjalanan pulang, Bu Siska memegangi pundaknya. Aku bangga padamu, Huda, sangat bangga. Sementara itu, di ruang pengawas, Pak Agus dan Bu Rina terdiam beberapa saat. Kredibilitas anak itu tinggi, kata Bu Rina akhirnya. Dia mengorbankan privasi keluarganya, dan mengambil risiko besar untuk datang ke sini. Ceritanya masuk akal dan didukung bukti. Ya, sahut Pak Agus. Kita mungkin terlalu fokus pada aspek administratif dan mendengarkan suara-suara guru yang tidak puas. Kita lupa melihat sisi manusia dan prinsip keadilan dasar. Laporan tentang penyimpangan dana, sumbernya dari suami Bu Nisa, ya. Bu Rina mengangguk. Konflik kepentingan yang jelas. Kita perlu melihat ulang seluruh kasus ini dengan kacamata yang lebih luas. Kebenaran yang diungkap Huda dengan pengorbanan dan keberaniannya telah menjadi titik balik. Ia mungkin tidak menyadari sepenuhnya, tetapi kunjungannya itu telah menggeser persepsi pengawas. Mereka mulai melihat bahwa di balik isu administratif, ada drama manusia yang lebih besar tentang keadilan, dendam, dan integritas. Kini, bola ada di pihak pengawas.
Apakah mereka akan terjebak dalam birokrasi dan gosip? Ataukah mereka akan memilih untuk mendengarkan suara kebenaran yang datang dari seorang siswa berusia 16 tahun yang tidak punya apa-apa kecuali keberanian dan kejujuran? Pertempuran belum selesai, tetapi sebuah terobosan penting telah dibuat. Huda, si siswa miskin yang dihina, telah berubah menjadi pembawa obor yang menerangi jalan keluar dari labirin fitnah. Ruang rapat komite sekolah di SMA Negeri 2 Sentosa biasanya digunakan untuk pertemuan formal dan presentasi. Namun, hari itu, atmosfernya lebih mirip ruang sidang. Di meja panjang tengah, duduk tim pengawas dari Dinas Pendidikan, Pak Agus dan Bu Rina, didampingi Ketua Komite Sekolah, Pak Bambang. Di sisi kanan, duduk Pak Wibowo dengan beberapa guru pendukungnya, Bu Siska dan Guru BK. Di sisi kiri, ada Bu Surya, Pak Darso, dan Pak Roni, mewakili suara skeptis. Yang tak biasa, di kursi khusus di samping Pak Wibowo, duduk Huda, ditemani Andi sebagai pendamping moral dan pembawa bukti teknis. Undangan rapat ini berbeda. Ini adalah hasil dari kunjungan Huda ke dinas. Pak Agus dan Bu Rina tidak hanya ingin mendengar dari para guru, tetapi juga ingin memberikan panggung bagi semua pihak, termasuk siswa, untuk menyampaikan fakta secara langsung di depan semua pemangku kepentingan sekolah. Ini adalah konfrontasi terbuka yang akan menentukan segalanya. Pak Agus membuka rapat. Terima kasih atas kehadiran semua. Tujuan pertemuan ini adalah klarifikasi akhir menyeluruh atas 3 hal. Pertama, kasus pemecatan Bu Nisa. Kedua, program Sahabat Sekolah dan pengelolaan dananya. Ketiga, dinamika internal sekolah yang memengaruhi kedua hal tersebut. Kami mengundang semua pihak untuk menyampaikan fakta dengan bukti. Bu Surya langsung mengambil inisiatif. Saya mewakili banyak guru senior yang merasa khawatir dengan cara kepemimpinan yang terkesan sepihak dan mengabaikan prosedur. Pemecatan Bu Nisa dilakukan tanpa melalui mediasi atau peringatan bertahap. Program Sahabat Sekolah dijalankan tanpa persetujuan komite. Ini menciptakan ketidakstabilan. Pak Wibowo hendak membalas, tetapi Pak Agus mengangkat tangan. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kami ingin mendengar dari saksi kunci siswa, Huda, dan melihat bukti yang dia bawa. Semua mata tertuju pada Huda. Anak itu pucat, tangannya berkeringat, tetapi matanya tajam. Andi menyalakan laptop dan proyektor, siap memutar rekaman. Bapak, Ibu, yang terhormat, mulailah Huda. Suaranya awalnya bergetar. Nama saya Huda. Saya yang dihina Bu Nisa di laboratorium. Sebelum memutar rekaman, saya ingin mengklarifikasi sesuatu. Pak Wibowo adalah paman kandung saya, adik dari ibu saya yang sudah meninggal. Gasps kecil terdengar, terutama dari Bu Surya dan kawan-kawan yang tidak menduga pengakuan ini. Hubungan ini disembunyikan atas permintaan ayah saya, agar saya bisa mandiri. Di sekolah, paman tidak pernah memberi saya perlakuan khusus. Sampai hari itu. Huda menunjuk Andi. Tolong putar, end. Ruang rapat pun senyap. Suara Bu Nisa yang keras, menghina, dan merendahkan memenuhi ruangan. Rekaman itu tidak dipotong. Dilihat dari awal Bu Nisa mendekati meja Huda, merendahkan alatnya, menyebutnya beban, tidak pantas, dan menyarankannya keluar sekolah. Ekspresi hancur di wajah Huda jelas terlihat sebelum ia akhirnya kabur. Tidak ada yang bisa menyangkal kekejaman verbal dalam rekaman itu. Setelah rekaman selesai, Huda melanjutkan. Ini bukan tentang saya tidak punya alat. Ini tentang seorang guru yang menggunakan kekuasaannya untuk menghancurkan harga diri siswa. Dan ini bukan pertama kali. Andi kemudian memutar klip suara singkat Bu Nisa memarahi siswa lain dengan kata-kata kasar karena kesalahan hitung, dan menunjukkan beberapa kesaksian tertulis anonim dari siswa lain. Jadi, pemecatan Bu Nisa adalah karena pelanggaran kode etik yang berat, bukan karena agenda pribadi Pak Wibowo, simpul Huda. Dan program Sahabat Sekolah lahir agar tidak ada lagi siswa yang merasa seperti saya. Agar kemiskinan alat tidak lagi jadi bahan ejekan. Bu Surya masih berusaha bertahan. Tapi prosedur. Tunggu, Bu Surya, potong Pak Agus. Suaranya tegas. Kami dari dinas telah memeriksa ulang semua dokumen program Sahabat Sekolah setelah pertemuan dengan Huda. Ia mengeluarkan beberapa dokumen.
Dana program ini 70% berasal dari donasi spesifik yang dicatat dalam buku kas terpisah, dan 30% dari alokasi dana komite untuk bantuan sosial yang memang sudah dianggarkan. Tidak ada penggunaan dana BOS. Semua transparan dan siap diaudit. Kekeliruan kami adalah meminta penghentian program hanya berdasarkan laporan sepihak tanpa verifikasi lengkap. Program ini sah dan baik. Itu adalah pukulan telak bagi narasi penyimpangan dana. Pak Roni, guru fisika, masih mencoba. Lalu tentang laporan dari masyarakat mengenai indikasi korupsi. Bu Rina yang menjawab, setelah kami telusuri, laporan itu datang dari Bima, suami Bu Nisa. Ini jelas konflik kepentingan dan upaya pembalasan dendam yang menggunakan saluran resmi untuk tujuan pribadi. Hal ini akan kami proses sebagai upaya pencemaran nama baik dan penyalahgunaan prosedur. Ruangan menjadi hening. Fakta-fakta yang disajikan Huda dan klarifikasi dari pengawas telah meruntuhkan satu persatu argumen pihak penentang. Ketua komite, Pak Bambang, menghela napas. Saya mewakili komite meminta maaf, Pak Wibowo. Ternyata kami terlalu mudah terpengaruh oleh gosip dan tidak melihat substansi serta urgensi kemanusiaan dari tindakan Bapak. Program, Sahabat Sekolah, akan kami dukung penuh dan segera kita legitimasi dalam rapat komite. Pak Wibowo mengangguk. Rasa lega yang luar biasa mengalir di dadanya. Namun, matanya tertuju pada Huda, yang duduk dengan punggung tegak. Kebanggaan yang dalam menyala dalam hatinya. Bu Surya, Pak Darso, dan Pak Roni terlihat tertunduk, malu. Mereka telah terjebak dalam politik kecil dan iri hati, hingga melupakan esensi pendidikan. Pak Agus menutup rapat dengan keputusan resmi. Berdasarkan semua bukti, kami menyimpulkan. Pertama, pemecatan Bu Nisa adalah sah dan tepat berdasarkan pelanggaran kode etik. Kedua, program Sahabat Sekolah adalah inisiatif positif dan legal, harus segera diaktifkan kembali. Ketiga, nama baik Pak Wibowo sebagai kepala sekolah dipulihkan sepenuhnya. Dan kami akan merekomendasikan sanksi administrasi bagi pihak-pihak yang terbukti menyebarkan informasi palsu untuk menjatuhkan. Rapat bubar. Bu Surya dan kawan-kawannya keluar dengan langkah cepat, menghindari kontak mata. Sementara guru-guru pendukung Pak Wibowo berjabat tangan, ada yang bahkan memeluk Huda. Tapi konfrontasi belum sepenuhnya usai. Saat Huda dan Pak Wibowo hendak keluar, seorang pesuruh memberitahu bahwa ada telepon penting untuk Pak Wibowo dari kantor polisi. Ternyata, berdasarkan laporan dari Dinas Pendidikan dan bukti rekaman serta kesaksian yang kuat, Bu Nisa dan suaminya, Bima, telah dilaporkan secara resmi oleh pihak sekolah, yang diwakili oleh pengawas, atas tuduhan pencemaran nama baik dan pengaduan palsu. Mereka dipanggil untuk proses hukum lebih lanjut. Balas dendam mereka telah berbalik menjadi bumerang yang menghancurkan. Di teras sekolah, Huda menatap pamannya. Akhirnya selesai juga, Paman. Belum selesai, Hud, kata Pak Wibowo, meletakkan tangan di pundak keponakannya. Ini baru awal yang sesungguhnya. Awal di mana kita bisa membangun sekolah ini dengan lebih baik, dengan prinsip yang jelas. Dan semua ini, ia menatap mata Huda, berkat keberanianmu. Kamu mengajarkan pada semua orang di sini, termasuk Paman, bahwa kebenaran harus diperjuangkan, bukan ditunggu. Matahari sore menyinari halaman sekolah. Untuk pertama kalinya sejak insiden itu, Huda merasa cahaya itu hangat dan bersahabat. Ia bukan lagi si miskin yang dihina, atau si beban yang merepotkan. Ia adalah Huda, siswa yang berani membela kebenaran, dan keponakan dari seorang kepala sekolah yang berintegritas. Konfrontasi itu telah mengubah segalanya, tidak hanya untuk dirinya dan pamannya, tetapi untuk seluruh iklim sekolah. Kini, tinggal satu bab terakhir, membangun kembali apa yang telah retak, dan memastikan pensil yang pernah terpatahkan itu tak hanya disambung, tetapi juga digunakan untuk menulis masa depan yang lebih cerah. Musim hujan telah berganti menjadi kemarau ketika perubahan-perubahan itu benar-benar terasa di SMA Negeri 2 Sentosa. Udara pagi yang dulu penuh dengan bisik-bisik dan tatapan tajam, kini terasa lebih ringan, meski masih ada sisa-sisa pelajaran pahit yang harus diingat. Keputusan final dari Dinas Pendidikan datang seperti angin segar. Surat keputusan resmi menyatakan bahwa pemecatan Bu Nisa telah sesuai dengan prosedur dan didasari bukti yang kuat. Tidak ada tindakan lebih lanjut terhadap Pak Wibowo. Justru,
Beliau mendapat pujian atas ketegasannya menjaga kode etik guru dan inisiatifnya menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif. Sementara itu, Bu Nisa dan suaminya, Bima, menghadapi proses hukum ringan atas pengaduan palsu. Mereka dijatuhi denda dan wajib melakukan jam sosial. Nama mereka tercoreng di dunia pendidikan kota itu, sebuah akhir yang getir bagi seorang guru yang pernah berprestasi tetapi tersesat oleh kesombongan. Program Sahabat Sekolah tidak hanya dihidupkan kembali, tetapi juga diperkuat. Setelah mendapat legitimasi penuh dari komite sekolah, program itu berkembang pesat. Sebuah ruang khusus di perpustakaan dialokasikan, dikelola secara bergilir oleh pengurus OSIS dan diawasi oleh guru BK. Rak-rak berisi buku tulis, alat praktik, bahkan seragam bekas layak pakai berdiri rapi. Sistem peminjaman yang sederhana dan tanpa stigma berjalan efektif. Yang lebih membanggakan, banyak alumni dan orang tua siswa yang tergerak untuk menyumbang. Bahkan ada seorang pengusaha lokal yang mendanai pembelian 2 set peralatan laboratorium kimia dan fisika lengkap untuk dipinjamkan. Bu Surya, setelah rapat yang memalukan itu, mengambil cuti panjang. Dia kembali dengan sikap yang jauh lebih diam. Mungkin malu, mungkin juga sedang melakukan introspeksi. Beberapa guru senior lain yang sebelumnya skeptis, kini mulai perlahan mendukung program, melihat manfaat nyatanya bagi siswa. Perpecahan di tubuh guru belum sepenuhnya hilang, tetapi setidaknya kini ada komitmen untuk mendahulukan kepentingan siswa daripada ego pribadi atau golongan. Di tengah semua perubahan ini, Huda bertransformasi. Ia bukan lagi sosok yang menunduk di sudut kelas. Nilai-nilainya melesat, bukan karena diberi kunci jawaban, tetapi karena rasa percaya dirinya yang pulih. Ia bisa fokus belajar tanpa beban malu karena alat yang tak lengkap. Bahkan, ia menjadi salah satu pengurus aktif program Sahabat Sekolah, bertugas mencatat dan merawat barang-barang pinjaman. Pengalamannya sendiri membuatnya sangat telaten dan empatik terhadap peminjam lainnya. Suatu sore, ia dan Andi duduk di teras ruang Sahabat Sekolah, mengemas beberapa buku yang akan dipinjam. Gak nyangka ya, Hu. Dulu lo lari dari lab sambil nangis. Sekarang lo jadi inspirasi buat program sekeren ini, kata Andi sambil menyegel kardus. Gak akan terjadi kalau gak ada lo yang berani rekam, dan gak ada paman yang berani bertindak, jawab Huda rendah hati. Tetap, lo yang paling berani, datang sendirian ke dinas. Salut gue. Huda tersenyum. Ia ingat betul rasa takut itu. Tapi ia juga ingat kelegaan setelahnya. Kebenaran memang terkadang menakutkan untuk diungkap, tetapi lebih menakutkan lagi hidup dalam kebohongan dan ketidakadilan. Di ruang kepala sekolah, Pak Wibowo sedang menyiapkan pidato untuk acara pelepasan siswa kelas nanti. Matanya tertuju pada foto Huda dan ibunya di mejanya. Sebuah rasa syukur yang mendalam membanjiri hatinya. Krisis ini justru menguatkan ikatan mereka. Kini, setiap akhir pekan, Huda dan ayahnya sering makan malam di rumah Pak Wibowo. Mereka tidak lagi menyembunyikan hubungan keluarga. Justru, dengan terang-terangan, Pak Wibowo menunjukkan bahwa nepotisme yang salah adalah ketika memberi keuntungan tidak adil, sedangkan mendukung keluarga dengan prinsip yang benar adalah sebuah kewajiban. Pidatonya esok hari akan bertema, membangun kekuatan dari kerapuhan. Ia akan bercerita tentang pentingnya ketangguhan mental, tentang bagaimana sekolah harus menjadi tempat yang aman untuk belajar dari kesalahan, dan bagaimana alat yang paling penting dalam pendidikan bukanlah yang termahal, tetapi kemauan untuk belajar dan keberanian untuk bersikap jujur. Huda akan hadir di barisan siswa, mendengarkan. Ayahnya, Satrio, juga diundang khusus. Kesehatan Satrio masih naik turun, tetapi ada cahaya di matanya yang lama hilang, cahaya kebanggaan dan harapan. Malam sebelum acara, Huda duduk di depan rumah kontrakannya, menatap bintang. Pikirannya melayang ke Bu Nisa. Apakah dia sekarang mengerti? Apakah ada penyesalan? Ia tidak tahu. Tapi satu yang ia yakini, apa yang dilaluinya telah mengajarkannya untuk tidak pernah merendahkan siapapun, dalam kondisi apapun. Penderitaan itu bukan untuk diwariskan, tetapi untuk dijadikan kekuatan agar orang lain tidak perlu menderita sama. Keesokan harinya, di balai serbaguna sekolah yang dipenuhi siswa, orang tua, dan tamu undangan, Pak Wibowo menyampaikan pidatonya. Suaranya mantap, penuh wibawa, tetapi juga hangat. Saat ia menyebut tentang seorang siswa yang mengajarkan kita tentang keberanian untuk menghadapi kebenaran,
banyak mata yang mencari dan tertuju pada Huda. Kali ini, tatapan itu penuh hormat dan kekaguman. Huda tersenyum, tidak lagi menunduk. Ia memegang pensil baru miliknya, bukan pensil mekanik yang mahal, tetapi pensil kayu biasa dari program Sahabat Sekolah. Pensil itu telah menemaninya membuat catatan-catatan terbaiknya, mengerjakan soal-soal ujian, dan bahkan menulis surat terima kasih untuk para donatur. Pensil yang dulu terpatahkan oleh kata-kata keji, kini telah disambung bukan hanya menjadi utuh, tetapi menjadi lebih kuat. Dan dengan pensil itulah, Huda, dan banyak siswa lain seperti dia, siap menulis bab-bab baru dalam hidup mereka, dengan tinta yang adalah hasil dari perjuangan, kejujuran, dan keyakinan bahwa di dunia pendidikan, setiap orang berhak untuk bermartabat. Kemenangan ini bukan akhir, tetapi fondasi yang kokoh untuk memulai langkah-langkah selanjutnya, dengan kepala tegak dan hati yang lapang.